Lu bilang kan, lu meng-branding diri lu sebagai CEO of Ngegas. Emang Ya, kenapa bro? Lu akhirnya memilih persona itu bro? dan gue termasuk ikutan orang yang bikin konten-konten sama kayak cewek-cewek itu yang ngejoget-joget gitu. Oh, lu sempet, Sama, sempet joget-joget. sumpah. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Podcast terbiasa dengan guest yang luar biasa. Dan guest untuk episode kali ini, gue kedatangan ini profesinya kalau gue lihat ini banyak banget nih. Ada sport nutritionist, fitness trainer, CEO of Ngegas, aktif juga di Iya, TikTok. iya, Lalu iya. brand ambassador juga Neverest. Derek Connery, apa kabar bro? Yuk, baik Bro Andi. Iya, iya, iya. Nama lu ngomong-ngomong Derek Connery, bokap lu ini demen sama James Bond, Sean Connery. Apa nama lu jadi Banget, banget. Jadi bokap itu memang wah, oke. favorit banget sama Sean Connery. Nah, Hmm. anaknya itu dikasih Connery. Even Semua nama ya. Chinese gua juga Sensen. Oh, sampai segitunya ya. Iya, iya. Jadi benar-benar ya udahlah dibikin namanya gitu ya udah sampai sekarang gitu. Sampai sekarang Sampai lu orang mikir juga kok lu udah keturunan dari Sean Connery ya, sebenarnya nggak ada. nggak ada. Nggak Oh, ada. karena memang Iya, bokap bokap ini aja demen sama Sean Connery ya gila. Sean Connery kan James Bond pertama, Dokter No itu filmnya. iya. Kalau yang penggila James Bond pasti tahu lah ya. Iya, iya. Makanya pas gue liat nama lu, wah ini pasti bokap bokap lu nih demen James Bond nih. Sean Connery nih soalnya. Tapi bro, gua ngelihat profile lu ya, kan gue juga direkomen sama Kevin ya, yang ini salah satu foundernya Neverest ya, which is, Terus, which ya. is lu juga brand ambassador Neverest. Nah, gua Mhm. ngelihat lu itu dulu ya dengan lu sekarang ya badan lu gede berotot gitu kan kekar ya, tapi lu dulu tuh sempat ini ya bro, gemuk ya 100 kiloan ya. Iya, gue mulai dari obesitas awalnya. Oh, mulai dari 100 kilo pas, lebih tepatnya. Pas zaman hmm, sekolah. Gitu. Hmm. oke, ya, 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 ya. Nah, itu lu baru mulai kepikiran buat nge-gym itu karena apa, bro? Mau nurunin berat badan atau gimana? Kalau pribadi ini kita ngomongnya lebih ke motivasi ya. Kenapa bisa nge-gym gitu ya? Atau Iya, bisa iya, iya, iya. transformation. Itu Hmm. awalnya kan sebenarnya gara-gara kita zaman sekolah lah ya. Apalagi zaman sekolah, pas lagi gendut-gendutnya atau obesitasnya. Itu Mhm. kan pasti ada mindernya juga. Iya, Nah, ini betul. terutama udah minder sama teman-teman yang mungkin atlet basket di sekolah, terus Mhm. juga Mhm. kita mau lihat lingkungan sekitar, mau deketin cewek pun jiper ya, Ya, malu ya. oke. Aduh, Mhm. gede banget gitu. Nah, jadi ya yang bikin motivasi itu lebih ke mungkin ke ini sih, fisiknya pas kita ngomong sama orang, diejek sama orang, body shaming juga pasti ya, itu udah Mhm. pasti. Mhm. Eh, saat kita juga mau deketin cewek-cewek gitu. Mhm. Nah, itu yang bikin kayak, wah kayaknya susah nih, gue harusnya mengubah nih penampilan gue gitu. Oke. Soalnya itu pas pas gue posisinya obesitas itu, Mhm. sekolah, masih pertumbuhan tinggi gue belum setinggi sekarang. Jadi masih agak kelihatan cebol. Oh, tinggi lu Udah sekarang berapa, bro? Sorry. gendut. Sekarang 183. 183. Oke. Ya. Hmm. Waktu itu mungkin sekitar 169 atau 170-an lah gitu. Dengan berat 100 lebih ya memang jadi kelihatannya lu jadi kelihatan pendek sih bener. Iya, dan Hmm. gemuk kita itu bukan gemuk yang kayak orang-orang biasanya yang padat merata gitu. Hmm. Tangannya gede gitu Hmm. kan. Hmm. Jadi gemuknya gua tuh cuman gendut gendut doang, buncit gitu. Jadi Oke. badan itu normal aja, kecil-kecil aja gitu. Cenderung Hmm, skinny fat atau gimana bro dulu? Skinny fat, skinny Hmm. fat parah. Oh, skinny fat parah ya. Eh, Ya, ya, Iya, ya. dia benar-benar fokusnya di perut doang sama di paha gede gitu kan. Hmm. Gemuk, gendut. Hmm. Hmm, Jadi di umur lu segitu tapi penampilan lu dulu kayak om-om berarti ya? banget, banget. Tapi mungkin karena masih kecil, jadi kelihatannya masih imut gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan sering bertambahnya umur kan kadang-kadang kan kita jadi lihat kok umur gue baru segini tapi kok tampang gue tua banget kan banyak yang kayak gitu bro. Justru pas lihat foto dulu enggak, bro. Oh gitu. Zaman sekarang baru lihat muka gue ketuaan. Iya iya. Soalnya gini bro, gue sekarang umur 39 ya, tapi gue ada lumayan banyak temen lah yang umurnya masih 20-an atau early 30s lah yang masih umur-umur segitu. Tapi gue ngeliat mereka ya satu mungkin juga nggak jaga pola makan ya, juga mereka minum lah, makan juga sembarangan. Dan akhirnya obes kan, obesitas kan. Itu bro ya. Yes.
sorry itu saya, kalau compare sama gua gitu, umur mereka tuh kelihatan lebih tua daripada gua. Em, Gimana ya? Kita sekarang ngebahasnya simpelnya ya. Kalau orang Hmm. bilang Hmm. olahraga itu bikin awet muda, ya kan? Iya, iya. Hmm. Ya. Jadi gue sendiri tuh udah nge-gym atau udah fitness itu udah masuk hampir 13 tahun. Oke. Heeh. Jadi sekarang aja pribadi umur gue itu belum 30 loh. Percaya nggak percaya? Iya, iya. Gua liat IG lu, Tapi lu baru 28 tapi, ya. tapi orang itu berpikiran umur gue udah 40-an, om-om. Nah, sekarang jadi gue Oke, oke. mendinai apa yang orang bilang fitness itu bikin awet muda. Paham ya Oke. sampai sini ya? Maksud Ya, gue, iya, gue iya, aja iya. gue aja sendiri udah nge-gym bertonton masih kelihatan tua kok gitu loh. Hmm, Padahal hmm, umur gue belum 30, gimana hmm, tuh? hmm. Itu kembali lagi sih mungkin ke memang ya memang tua aja gitu nasibnya begitu. Iya, 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 iya. Iya. Ya mungkin ini kali ya nggak bisa dipukul rata juga ya. Tapi ya itu balik lagi bro. Gue lihat gitu teman-teman gue ini kelihatan look old gitu di compare sama umurnya ya. Ya maybe mungkin ada faktor-faktor lain juga gitu. Dan yang Faktor paling lifestyle lah ya. ya lifestyle juga. Dan yang paling kasihan adalah gitu. Mereka baru jalan kaki sebentar udah capek, udah pada ngap. Aduh, itu kasihan sih Hmm. sebenarnya. Heeh. Oke, berarti lu mengubah gaya hidup lu itu karena faktor-faktor tadi ya. Tapi bro gini bro ya, kan sebenarnya kalau lu tadi ngomong faktor cewek, ngejar cewek-cewek kan sebenarnya kan cewek-cewek justru banyak yang cakep-cakep tapi cowoknya gemuk-gemuk kan bro. Gini, kalau kalau yang lu ngomongin cewek Mhm. cakep-cakep terus cowok ngomong itu zaman sekarang, itu udah dewasa. Pas zaman sekolah beda, belum tahu uang. Oh belum tahu duit, iya bener bener bener. Jadi kalau sekarang udah lihat, wih, Hmm. pakai mobil apa nih, dompetnya apa nih gitu ya. Tapi nggak Iya, semua, nggak semua. Ntar yang dengar podcast malah ngomong marah semua nih. iya, 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 bener bener bener. So waktu itu lu emang olahraga yang lu pilih waktu itu untuk menurunkan berat badan adalah gym. Enggak, awalnya gue milih basket di sekolah. Oke, milih basket. Jadi karena ikut basket, karena basket itu kan pasti di sekolah, tiap sekolah pasti pionnya ya. Kalau orang bahas basket tuh kayak, wih anak Hmm. basket nih keren gitu. Oh ya, benar, benar, benar. Heeh, heeh. Dan sampai satu titik di mana pas penyelesihan untuk masuk tim sekolah Hmm. nggak masuk. Oke. Hmm. Nggak masuknya itu kalau kita ngomong secara singkatnya itu karena memang memang udah dipilih-pilih lah pemainnya gitu. Nah itu yang Oh, bikin, oke. gue sendiri sakit hati dengan si basketnya ini. Terus Mhm. kayak gue pikir, adalah kayak basket juga bukan pilihan gue deh gitu loh. Hmm. Nah nge-gym pun gue bukan karena gue pengen nge-gym sendiri, teman yang ngajakin awalnya. Hmm. Oke. Mm-mm. Temen yang ngajakin. Temen lu tapi udah badannya udah berotot nih atau Gue enggak? teman-teman sekolah doang kayak, nge-gym yuk fitness yuk katanya nih bisa bikin otot nih kayak gini gini gini. Hmm. Pada Oke. waktu itu yang paling terkenal tuh Elman. Oh iya dulu dulu Elman ada ini kan apa pemilihan Elman of the Year juga ya dulu ya. Iya 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 iya. iya 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 iya. Jadi Lalu karena zaman-zaman wih keren juga nih kalau cowok-cowok badan kayak gini. Padahal kita masih SMA kan. hmm. Dari sanalah nge-trigger. Masih ada brosur-brosurnya tuh dulu tuh. Iya iya iya. Terus lu nge-gym pertama kali di mana, Bro? Di Pontianak. Oh, di Pontianak. Oke, ini Di Pontianak ya. gym rumahan gitu atau apa nih? Em, gua sih langsung di mall ya waktu itu ya. Oh, langsung di mall. Oke, Mega Di Gym. mall. Untuk di Pontianak ngomongnya Mega Gym. Oh, oke. Lu langsung Heeh. langsung ke Mega Gym. Oh, Mega Gym kan mahal, Bro. Karena gimana ngomongnya ya? Karena memang kalau bisa diomongin gue lumayan sama orang tua tuh agak dijaga gitu ya. Heeh, oke. Lalu kita bersyukurlah dari keluarga mampu juga gitu kan. Jadi bokap Mhm. itu nggak mau kayak lalu nge-gym ke tempat gitu yang apa? Yang di luar atau gimana. Ya udah di mall aja, ada di mall aja gitu. Memang Hmm. dari awalnya udah mulai fitness tuh langsung di tempat gym yang di mall gitu. Oke, oke, oke. Ber- Ah, Oke. Berarti kan kalau yang Mega orang Gym itu orang kan tua sih. ada ini tuh kan ada termsnya tuh setahun ya kan walaupun bayarnya per bulan. Ya, Ya, ya. oke. Lu langsung tuh nge-gym apa kalau biasa kan orang kalau baru nge-gym kan bingung bro mesti mau ngapain kan akhirnya semua alat kan dimainin dengan coba-coba semua kan. Oh, nggak main semua alat bro. Justru banyak pemula itu saya datang kardio doang terus pulang. Betul nggak?
itu juga ada yang kayak gitu. Atau kalau nggak dia datang habis Eh, dari locker, dia duduk bentar main handphone, foto-foto bentar habis itu pulang. itu paling banyak, paling Itu banyak. paling Tapi baik, paling banyak. itu tujuannya untuk sosial media kali ya, zaman sekarang. Kalau dulu kan nggak ada. Iya, iya. Nah, lu gimana, Bro? Dulu dulu zaman zaman gue nge-gym cuma zaman zaman BlackBerry doang, bos. Update Hmm. status doang, @gym busy. Iya. Iya, 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 iya. Jadi memang memang ke gym itu karena kita nggak ngerti ya kardio doang. Oh, Even gitu. even selama itu juga ada angkat besi, cuman kayak mungkin karena kita nggak tahu gerakannya atau apapun kayak males juga, belum ada passionnya sama sekali. Pegang besi itu belum ada. Oh, jadi pure lu datang cuman buat ini treadmill doang, kardio doang gitu. Pure gue datang buat kardio dan latihan perut. Karena kan tujuannya kita dari gendut pengen six pack doang, ya kan? Iya, Gak ada tuh pikiran-pikiran kotor, taunya six pack doang gitu. iya, 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 iya. Itu ya kalau gue dulu berpikir juga, kita berpikir dulu tuh ya, pas lagi masih awam tuh ya, kalau kita datang ke gym, sit up di situ pasti six pack. Pasti six pack, pasti six pack. Iya, itu pikiran naif tuh zaman kalau awal-awal nge-gym itu. Yang sebenarnya tuh ya gimana ya, susah banget lah Ya sebenarnya kalau kayak gitu mindsetnya doang. aja belum Iya, ketanam, iya, belum belum ketanam ya. ketanam, belum ketanam. Cara edukasi. Nah, Eh, jadi ya udah, jadi gue jalanin, gue baru mhm. masuk sebulan, akhirnya kan teman-teman kayak nama juga anak SMA ya, pada Iya, angin-anginan, dan iya, gue bukan tipe istilahnya udah jadi udah nge-gym fokus gue pengen kurusin badan, pengen six pack. Jadi kalau gue hmm, udah ada fokus sesuatu, ada target, gue mhm. tuh pasti targetin. Even ada teman gue nggak ada teman gue juga, gue udah bodo amat gitu loh. Nah, Oke. jadi gue sempat jalanin selama 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Mhm. Gue turun berat badan gue dari 100 kilo jadi turun 31 kilo lah pokoknya totalnya. 4 bulan 31 kilo. Oke. Ya, Itu lu nah itu dalam pure kardio doang? kardio dan everyday 1.000 kali latihan perut repetisi. Maksud gue kayak Hmm, ada crunch, ada hanging leg curl atau apa, hanging leg raise gitu itu. hmm, hmm, hmm. Jadi lima lima variasi atau 2 variasi perut tapi 1.000 repetisi dalam satu hari gitu. Oke. Karena kita nggak tahu. Iya, iya. Dan kita tahunya juga dari trainer-trainer di gym kayak, yaudah kamu kan gendut nih, kamu obesitas, kamu kardio aja biar kurus. Hmm, hmm. Kardio 1 hari 1 jam, sit up 1.000 kali, udah selesai. Dan benar, gue lakuin itu setiap hari. Oke. 31 kilo, Hmm. 31 kilo turun sih 4 bulan bagus loh, Bro. Iya kan? Sebenarnya 31 kilo nggak pelan juga dalam waktu kurang lebih 5 bulan loh. Hmm, 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 hmm. Jadi side effect-nya sendiri ke gua itu sempat yang sangat drop, ya kan? Oke, lu Jadi sempat waktu sampai jadi drop. Oke. Hmm. drop. Karena memang gue tipenya yang kalau gue udah punya goals, gue kayak harus sampai dapat meskipun drop gue hajar lagi. Hmm. Gue nggak peduli gitu kan. Sampai akhirnya tuh ada di mana satu titik udah sempat kurus banget, udah six pack gitu kan. Hmm. Terus yang kayak apa batuk terus keluar darah gitu. Batuk keluar darah, Bro. Iya, pada kondisinya tuh kayak fit bukan lagi sakit ya, kayak Hmm, batuk-batuk itu enggak. hmm, 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 hmm. Mungkin kemungkinan tuh udah orang ngomong tuh kayak udah luka dalam kali ya, luka Hmm. dalam. Iya, Nah dari iya. sana baru, waduh, ini gimana nih gitu loh. Udah sampai kayak ada keluar darah gitu kan. Nama Hmm. SMA, anak SMA kan pasti kaget dong, Iya, iya. batuk terus keluar darah. Hmm. Nah, dari sana tuh kayak udah mulai kayak pelan-pelan makan lebih banyak lagi gitu. Nah, Hmm. ini juga Hmm. salahnya itu minimnya dari edukasi fitness pada zaman itu dan memang kita juga belum ada edukasinya Hmm. secara detail. Iya, iya, iya. Hmm. Taunya kalau sampai sekarang juga yang masih berkembang mitos tersebut yang gue jalanin 4 bulan itu dan sampai sekarang masih orang jalanin juga itu adalah diet nggak makan. Habis itu Oh, kalau diet nasi merah, ya kan? Nggak betul. ada tuh konsep makan protein nggak ada tuh. Cuma taunya diet ya istilahnya makan nasi merah, kurangin makan buah, udah selesai. Hmm, betul, 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 betul. Itu sebenarnya ya gua kurang setuju juga sih karena ya akhirnya kan lu jadi lemes, Bro. Lu gak ada nutrisi kan sebenarnya kan. Ya, ya. Jadi kita istilahnya bermodalan gue harus kalah sama motivasi gue atau gue harus menang di motivasi gue gitu loh. Iya, iya, Modalnya itu aja, nggak ada modal nutrisi atau fitness itu nggak ada. Gitu. iya, 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 iya. Kosong banget lah. Hmm, Nah hmm, itu yang sempat jadi pembelajaran juga. oke, Hmm. oke. Terus berarti lu mulai ini lah mengganti pola makan lu, jadi lu juga ya kan tadi kan lu bilang kan sebelumnya lu nggak sampai nggak makan lah boleh dibilang lah ya quote unquote. Ya, Nah, nah,
Tapi gini bro, titik balik akhirnya lu mulai mau seriusin membentuk otot itu kapan? Pas kuliah, Pas, setelah 2 tahun gue nge-gym. oke. Nggak 2 tahun, hampir 2 tahun. Hmm, hmm, hmm. Jadi habis gua baru masuk mulai fitness itu setengah tahun, tiba-tiba di Pontianak itu ada seleksi pertama kali Element of the Year. Hmm, hmm, Jadi hmm. Element of the Year kan dulu masuk ke daerah-daerah kecil tuh. Iya, iya, iya. Nah, daerah kita Pontianak itu pertama kali. Udahlah itu cowok-cowok kayak, wah ini elemen nih, gini gini gini. Hmm, Jadi kayak, ayolah ikut gitu kan. Jadi hmm. gue tuh terpacu sama kayak, wah boleh nih. Karena kita nggak tahu nih, kita lihat brosurnya, wah six pack nih, yang penting six pack doang. Iya. Tapi gue ngaca badan gue itu kurus kerempeng pada waktu itu. Sebenarnya ya, waktu itu siapa yang pernah Ya, ngomong gini, kalau lu kurus krempeng, lu six pack sebenarnya ya ya memang ya memang udah basicnya emang begitu gitu loh. Beda ketika lu bangun otot, lu six pack. bulking, iya lu bulking, terus nanti lu cutting, lu six pack, itu kan memang karena lu latihan gitu. Itu sama aja kayak misalnya juga cewek, ya kalau misalnya tetenya gede karena dia gemuk ya ya udah memang memang gitu ya kan. Ya, karena Iya, tetes ini biasanya lemak kan, kita iya, ngomong begitu. iya, iya. Nah, Oh, dari eh, sana udah eh. ilmu. Sumpah tuh bangga banget umur 16 Heeh. masih zaman kuliah, zaman sekolah, anak-anak masih sekolah, gue udah Element of the Year bro gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi nggak masuk, nggak masuk. Pas sekarang lihat fotonya anjir, ini apaan anjir. Nah, masuklah ke kuliah. Nah, Mhm, ini juga salah satu mindset yang gue dapet dan orang ben ngomong, mhm. kalau kita orang daerah, kalau sekali-sekali kita main keluar itu kita bakal dapet pengalaman baru gitu. Oke. Heeh. Nah, maksud gue adalah dimana kalau gue membayangkan diri gue tuh waktu itu nggak kuliah di luar atau tetap di daerah gue gitu kan. Mhm. Jadi gue pasti ngelihatnya juga orangnya sekitar-sekitar itu aja. Kita nggak open minded gitu. Betul, betul, betul. Setuju, Nah, setuju. jadi pas gue kuliah di luar, gue open mindednya dari secara sosial dan semuanya lah ya. Dan Mhm. apalagi gue waktu itu udah mulai suka sama fitness, baru masuk kuliah hari pertama, gue udah daftar selebriti fitness Karawaci. Oke. Jadi yang gue fokusin udah beda. Yang gue fokusin ke Jakarta itu bukan kuliah, yang gue fokusin ke Jakarta itu gue mau fitness. Mhm. Mhm, mhm, Nah, mhm. jadi langsung ke sana sampai ke tempat gym di Selfit gitu kan. Wih, kok Selfit gila ya? Maksudnya badannya bagus-bagus semua. Mhm. Banyak orang yang gede, tapi di daerah gue tuh gue belum pernah lihat looking kayak begitu. Mhm. Jadi kayak wah langsung mindset kita tuh next next level. Iya, 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 iya. Wah, mereka bisa nih semua nih gitu kan. Kok gimana ya caranya ya gitu. Mhm. Jadi dari sana gue kayak belajar juga kayak, wih kok badannya pada bagus-bagus semua. Mhm. Apalagi pas kita tanya, rupanya satu angkatan masuk kuliah seumuran gue gitu loh. Kaget dong. Mhm. Badannya udah bener-bener bagus banget gitu waktu Mhm. itu gitu. Jadi Ya. kayak mindsetnya langsung berubah. Mhm. Ya, Jadi ya. karena mungkin lihat lingkungan sekitar, badan bagus gimana, jadi kan kita jadi kayak namanya cowok kan punya ego ya, Iya nggak benar. mau ngalah. Nggak mau kalah, betul, betul. Kalau gue pribadi, gue jujur semua itu bermulai dari ego, pasti ego. Mhm. Dari Mhm. ego kita, wih dia bisa kok badan bagus gitu, gue juga pasti bisa gitu. Nah dari sanalah pelan-pelan kita belajar. Ya, 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 ya. Nah, terus lu berarti belajar gimana, bro? Lu nanya orang, lu belajar sama orang, lu Hmm. ambil pakai PT atau lu otodidak aja gitu? PT enggak, PT enggak. Karena PT itu kan waktu gue di zaman selfit ya, kita sampai sekarang orang juga tahu lah ya harga selfit. Maksudnya personal trainer di tempat-tempat gym gitu, Hmm. harganya nggak terlalu murah dan Ya, memang masuk menengah ke atas lah ya. ya, betul. Apalagi kita zaman zaman anak kuliah kan semua ada budgetnya juga masing-masing ya. Hmm. Nah kebetulan juga budgetnya tuh yang nggak bisa lah untuk ambil PT lagi gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. gue belajar sendiri. Waktu itu kita baru, gue zaman gue belajar sendiri itu zaman masih baru yang zaman iPad-iPadan gitu loh. Ya, Jadi kalau ya. gue nge-gym, gue bawa iPad. Oh, lu sambil bawa iPad, oke. Gue terus gue buka YouTube. Hmm. Gerakannya yang benar gimana? Gue sambil nonton sambil gue belajar. Hmm. Nah jadi gue lebih kayak belajarnya itu lewat si YouTube ini. Hmm. 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 Sampai akhirnya iPad-nya dicuri. iPad kan, Jadi bener, iPad kan gede, bro. Kok bisa hilang di itu? Di tempat gym lagi ya hilang. kan nggak di tempat gym sih. Maksudnya karena Oh, setiap hari oke. bawa bawa terus sampai tas juga hilang gitu. Oh, Nah, oke. jadi ya singkat cerita kan kita di gym ada ini ya, dumbbell rack ya. Iya, iya, benar ada double rack. Dumbbell rack. Jadi itu dumbbell rack kalau gue latihan siang hari nggak ada orang itu dumbbell rack jadi tempat gue taruh iPad gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. gue sambil latihan sambil liatin iPad.
dengerin dengerin suaranya orang ngomong gitu kayak gerakannya ini mana gitu. Jadi kayak kita langsung eh, apa eksekusinya langsung aja gitu. Nggak ada tuh modal-modal PT-PT gitu nggak ada. Hmm, 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 hmm. Nah, udah jalan kayak bertahun-tahun, udah mulai kenal-kenal lingkungan gitu kan, kita udah kuliah lama gitu, baru kayak ketemu lah beberapa teman-teman yang saling ngajarin gitu, sharing-sharing. Harusnya kamu gini-gini gerakannya gitu. Oke, itu lu udah pakai suplemen juga, pakai whey protein segala macam atau gimana? Zaman gua kuliah ya, Hmm. gua termasuk yang paling freak bro. Jadi zaman kita kuliah ini 2012 suplemen suplemen di fitness industri Indonesia itu baru mulai masuk ke Indonesia. Iya. Dari yang kita sebutin lah ya merek-mereknya yang Muscle Tech, Iya. Optimum gitu. Itu semua baru masuk ke Indonesia tuh Hmm. rame-rame. Hmm. Jadi ada satu store online store. Dia Hmm. kalau sekali ngepost di Kaskus waktu itu. Oke, oke. Hah? Jadi kalau post, gue langsung chat sampai langganan. Jadi harganya harga langganan semua. Semua barangnya pasti gue pernah order. Gue udah pernah cobain semua suplemen. Oke. Nah itu jadi uang kuliah gue semua tuh gue alokasikan ke suplemen. Karena ini lagi bro, satu lagi ini tuh Um, mitos juga nih orang-orang Iya, lain juga nih yang mungkin iya, nanti iya, dengar ya. iya, iya, iya. Kemakan sama iklan. Kemakan sama sekali iklan. kita sekali kita lihat bodybuilding atau misalnya panutan kita lah ya Hmm. iklanin kayak pakai ini Hmm. bisa badan segini terus kita langsung beli. Hmm. Alhasil yang pernah gua hitung per bulan kisaran suplemen gua itu 7 juta ya kan zaman kuliah tuh 7 juta anak-anak 2012. kuliah. Oke. Jadi gua nggak peduli, uang jajan gua 7 juta gua habisin buat suplemen. Kau ya kisaran 7 juta lah. Hmm. Sisanya nggak punya pakai kartu kredit. Kan di Hmm. kuliah dikasih kredit. Nah, itu ini juga guanya kurang ajar nih, Iya, boros. iya, iya, Nah, iya. jadi ya gue pakai terus semua. Sebuah suplemen gue pakein tuh. Ujung-ujung apa? Nggak ada hasilnya juga. Nggak ada hasilnya juga, bro. Maksudnya gini kan, Nggak ada hasilnya. tapi lu udah tahu pas lagi itu ya kalau oh, Hasil bukan gini. Hah? Hasil ada, Hmm. tapi nggak yang kayak yang kita harapin nggak ada. Oke. Tapi lu Eh, fase itu lu udah tahu oh kalau gue mau bulking, gue harus ini. Kalau gue mau cutting, gue harus gini. Lu udah tahu waktu itu tapi. tahu kalau bulking pakai gainer, pakai kreatin lah, Ah, pakai PO ah, on. Pas ah. hafal gue itu udah kayak hierarkinya gue hafal semua. Gue tiap hari gue di rumah tuh cuma buka bodybuilding.com, Ah. belajarin teori. Dan akhirnya gue kan lulus kuliah hampir 7 tahun. Iya, iya, iya. Hmm. Emang emang apa bro yang bikin lu nggak tadi lu bilang lu nggak puas? Emang ada yang salah kah dengan metode lu atau gimana? Sekarang gimana ya? Orang kan berlomba-lomba kayak istilahnya sampai sekarang pun masih ya sekali sekali lihat suplemen itu mendewa-dewakan suplemen. Iya, iya, iya. Ya jadi kalau udah pakai suplemen, even udah pakai the dark side-nya aja si drugs itu, Mhm. orang tuh berpikiran kayak pasti bisa jadi kok. Hmm. Nah tapi mereka miss yang paling penting itu nutrisinya. Hmm. Kita pakai suplemen lengkap tapi rupanya proteinnya dari makanan kurang. Hmm. Protein harian kita kurang. Iya, iya. Makanan sehari kita kurang. Nah itu kan semua kan faktornya itu di sana bro. Hmm. Jadi Hmm. bukan bukan suplemen yang jelek, bukan. Tapi Hmm. memang kita udah pakai suplemen banyak, tapi kita nggak nyeimbangin sama faktor lainnya. Hmm. 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 Iya. Nah, jadi kan sampai sekarang itu orang masih pikir kayak, wah gue kalau udah pakai whey protein sama kreatin tuh badan gue bisa berotot loh kayak si ini gitu. Yang Hmm. iklanin. Tapi dia nggak tahu tuh yang iklanin makannya kayak gimana, ya kan? Pola latihan kayak Iya. gimana. Iya, iya, iya. Karena kan sebenarnya pada dasarnya suplemen kan balik lagi kata suplemen itu kan adalah pelengkap kan. Iya, Iya. asupan tambahan. Iya, asupan tambahan kan, pelengkap kan. Hmm, Nah, kalau betul. itu seakan-akan ditreatnya sebagai sebuah apa tuh, obat ajaib. Nah, itu tuh yang mungkin jadinya itu ya, kayak mungkin yang kayak Nih, dulu pernah alamin jadinya yang nggak sesuai dengan apa yang lo harapkan sebenarnya. betul. Betul. Iya, 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 iya. Terus akhirnya lu mulai quote unquote tobat tuh kapan, bro? Gua sebenarnya mau bilang tobat juga enggak sih sampai sekarang ya. Jadi gua lebih suka bereksperimen dengan suplemen-suplemen gitu. Oke. Hmm, hmm, Kalau kita dengar kata-kata orang yang ini tuh bagus buat apalah ini itu, jadi kita cobain. hmm, Jadi hmm, gue tuh tipenya kalau diperhatikan juga kalau teman-teman kan udah beberapa yang dekat sama gue mereka tahu ya. hmm. Jadi apapun yang gue sharing itu udah yang gue cobain sendiri gitu loh.
Gue Hmm. cobain, ada dampak bagus ke gue, positif ya, baru gue ngomongin nih, oh nih visual ini bagus buat ini. Hmm. Hmm. Jadi kalau selama nggak bagus ya gue nggak bakal sharing-sharing yang kayak secara teori dari ambil Google doang, ngapain gitu kan. Iya, iya. Tapi bro ya, kalau kalau gue lihat juga ya, itu kan sebenarnya kayak begitu kan cocok-cocokan juga bro. Betul, betul. Iya kan? Mau bilang cocok-cocokan sebenarnya gini loh, bahan baku semua sama. Yang, Hmm. yang bikin orang bilang cocok-cocokan itu kan udah pakai whey protein tiba-tiba mencret lah ya, kita ngomong basicnya mencret. Iya, iya. Itu mencret itu salah satu faktornya adalah laktosa. Hmm. Laktos. Jadi susu yang mengandung laktos dan badan kita yang nggak semua orang toleran dengan laktos. Ya udah Iya, iya, iya. mencret. Hmm. Hmm. Nah, sedangkan kalau memang kita toleran laktos nggak masalah. Hmm. Hmm. Makanya tubuh manusia itu sebenarnya pinter banget. Sekarang kan banyak tuh isu-isu bilang suplemen atau whey protein, Hmm. terutama brand-brand lokal katanya tidak sesuai dengan standar. Hmm. Itu isunya paling paling kenceng. Hmm. Nah, orang itu bisa belajar dari sebenarnya kalau susu isolat, kan? Susu isolat itu tidak mengandung laktosa, harusnya begitu. Hmm. Tapi kalau lu beli susu isolat terus tiba-tiba lu mencret, itu something wrong dong. Harusnya udah tahu gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi orang ya selalu mendinai karena apa? Nanti ada yang bilang karena dari laboratorium inilah, udah laboratorium luar negeri lah, sah lah, Hmm. apalah. Iya, Oh, iya, 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 iya. ya udahlah Dulu di Kaskus sempat rame tuh yang kayak begituan tuh. banget. Iya, 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 iya. Nah, terus gini bro, lu kan ya sebenarnya basically memang kalau tadi gua dengar cerita lu ya, lu memang nge-gym karena lu pengen nurunin berat badan, lu pengen akhirnya ya lu jadi keterusan, lu pengen bentuk badan. Tapi apa yang membuat lu akhirnya memutuskan gue pengen serius dan profesional di sini? Em, awalnya karena ikut kontes. 2016 ikut kontes, Hmm, udah ikut kontes. Ya orang orang ngomong kalau udah sekali ikut kontes itu pasti ketagihan dan benar, hmm, benar. hmm, Cuman hmm, tahun 2017 karena masih kuliah dan memang ada kejar-kejar skripsi ya waktu itu skripsi, hmm, jadi gue nggak fokus ke untuk acara kompetisi dulu waktu itu. hmm, 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 Nah 2018 gue turun lagi, udah turun dengan badan yang lebih size-nya lebih up size, otomatis kayak lihat foto kayak wah gue pengen lagi nih turun kontes gitu kan. hmm, 2019 lah gue turun lagi. Nah pas 2019 itu kan kompetisi yang gue ikutin waktu itu di Bali itu skala internasional. hmm, hmm, Jadi berkompetisi kita tuh udah beda, bukan yang kayak di Indo gitu. Di Indo atau misalnya nasional lah ya. hmm, Jadi itu pengalamannya ketemu orang-orang luar apa semua gitu. Dan kebetulan memang gue orangnya kayak kalau makin luas gue makin senang gitu. hmm, Kenal-kenal orang luar gitu itu kan. iya, Dan akhirnya gue makin ketagihan ke arah bodybuilding. Nah itu gue baru baru dapat passionnya kayak wah gue ini ke bodybuilding bukan ke model lagi gitu loh. hmm, Kita model model itu maksud gue bagi gue itu model itu kayak badan-badan orang yang pengen fit doang gitu. iya, iya, iya. Jadi memang arah gue itu udah berotot lah ya, berotot, gede, kekar, kering gitu. Hmm, Nah, terus masuklah tahun 2020 COVID. hmm, Nah, pas COVID itu, jadi kan otomatis abis 2019 kontes itu, pasca selesai kontes, pasti kan orang kontes tuh makannya banyak semua tuh. iya, Ya iya, udahlah, bulky. Makanya kalau kita lihat dari yang kering banget, tiba-tiba 3 bulan kemudian ketemu, ikut jadi bola nih orang gitu. Masih iya, ada semua. iya, iya, iya. Nah, jadi pas kita di pasca yang udah jadi si obesitas ini, setelah Hmm, kontes, ya kan, hmm, nah COVID. hmm. Nah, pas kan apa waktu itu apa PSBB ya PSBB kalau nggak salah ya Iya dulu namanya jadi PSBB bener-bener. ya semua pada di rumah Hmm, bingung dong mau ngapain kan bingung mau ngapain terus kayak bermulai itu dari sini acaranya si Baim Wong waktu itu Baim Wong ada bikin acara halus sehat di rumah. hmm, Jadi kan teman-teman kayak yuk ikutan yuk iseng-iseng lah di rumah home workout gitu 2 minggu dapat siapa tahu dapat juara satu dapat uang gitu. hmm, Ya udahlah kita ikutan semua teman-teman beberapa teman tuh udah kayak janjian 4 orang ikutan hmm, pas ikutan emang kita karena kita anak kontes lah ya kita udah tahu lah mainan kalorinya semua kita kan udah tahu dong. hmm, hmm, Jadi udah balik lagi tuh badannya agak lean. hmm, Pas agak lean, udah selesai acara dia, tetap gue jadi kayak tetap lanjutin. Meskipun zaman PSBB itu ada tempat gym yang buka waktu itu. Tempat gym yang nakal lah. iya, 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 ngumpet-ngumpet lah Jadi ya. gue Hmm, ya jadi hmm, itu hmm, karena punya teman gue, dia hmm, bukain buat gue juga. Gue latihan hmm, di sana. Jadi gue nggak hmm, nggak ada off tuh waktu itu meskipun COVID nggak ada off. hmm, Terus
lanjutlah sampai ada satu titik itu ada satu teman ngajakin gue masuk ke apa kayak course gitulah. Hmm. Kalau Hmm. yang orang tahu kan Rai Institute ya. Hmm. 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 Nah sekarang itu ada satu lagi yang namanya APKI. Apki, oke. Uh-huh. Itu teman gue ngajakin, ambil ini yuk gini. Maksudnya kayak ada sport nutrition nih gini-gini. Hmm. Jadi kita ambil lah. Makanya arah gue tuh makin ke dalam ke fitness industry gitu. Hmm. Awalnya kan dari hobi, Iya. kontes. Hmm. Nah sekarang malah kayak belajar sport nutritionist gitu. Dan akhirnya memang karena gue suka di bidang itu dari bukan cuma fitness doang, dari Hmm. gimana sih cara bentuk badan, nutrisinya gimana dan semuanya Hmm. makin mendalami. Hmm. Ambillah Certified Sport Nutrisi Hmm. 2001. Nah, pas 2021 udah selesai after COVID juga, gue memang dari zaman gue kuliah, gue tuh pengen menjadi yang kita orang kok ngomongin apa ya? Fitness influencer. Fitness influencer, oke. Hmm. Zaman zaman gue kuliah itu fitness influencer tuh bisa hitung tangan, Bro Di Balo kalau kamu tahu gitu kan. Iya, Bro Bro Di Dibalo, Balo, ya ah, Ade Rai lah ya, ah, of course lah ya. Adere of course. Satu lagi Hmm. gue lupa yang orang Arab, mukanya kayak Arab gitu tapi di Jerman, orang Indonesia juga. Itu Hmm. Bobby Ida, Bukan. Waktu bukan? itu gue belum kenal Bobida. Bobida gue Oh, kenal di konten. Gue oh, lupa oke. siapa. Ya, dari sana kayak pengen lah ya mirip kayak mereka gitu. Jadi kayak Hmm. di luar Hmm. kan di Hmm. Amerika udah pada banyak semua gitu kan. Dikit-dikit Hmm. YouTube, A Day Iya, in My Life gitu. Itu zaman itu udah ada gitu kan. iya, iya. Tapi nggak nggak bisa jadi itu karena apa? Memang karena gue juga secara ngomong belum bagus sekarang gitu. Hmm. Public speakingnya beda, Iya, iya, beda. iya, iya, iya. Nah, jadi semua itu gue belajar pas zaman COVID. Mulailah kita main TikTok, Hmm. mulailah ke depan kamera bagaimana, Iya, ya kan? Terus lambat laun juga karena sosmednya mulai naik, masuklah endorsan pertama, dikirimin barang sama Nevres gitu. iya, iya. Nah, semualah bermulai dari sana, dari COVID. Hmm. Jadi, Hmm. wah kayaknya ini yang gue mau bisa nih gue realisiin gitu loh. Hmm. Bisa gue bikin gitu. Jadi gue Hmm. bikin. Mulailah dari TikTok, branding yang Sea of Ngegas itu naik. Instagram juga kayak ke arah edukasi, tapi juga dengan style gue sendiri gitu kan. Hmm. Hmm. Campur-campur gitu. Iya, Nah, iya, dia sampai sekarang akhirnya di titik ini gitu. iya, iya. Yang menarik gini, bro. Lu bilang kan, lu meng-branding diri lu sebagai CEO of Ngegas. Emang Ya, kenapa, bro? Lu akhirnya memilih persona itu, bro? jadi ini cerita itu agak aneh sih. Jadi awalnya itu kan TikTok Hmm. kan pada masuk Indonesia pas bukan udah masuk lama ya. Udah masuk Udah lama. masuk lama. Kita pada sibuk main TikTok itu semua pas zaman COVID. Iya, iya, benar. Heeh. Nah, dan gua termasuk ikutan orang yang bikin konten-konten sama kayak cewek-cewek itu yang ngejoget-joget gitu. Oh, lu sempet, Sama, sempet joget-joget? sumpah. Itu Oke. sampai sampai kalau kalau cewek gua suka dia ngedukung lucu Hmm. katanya. Tapi Iya, iya, gue bilang apaan sih lu badan gede-gede joget-joget gitu jijik gua gitu. iya, iya, iya. Hmm. Tapi kan namanya waktu itu ya kita mikirnya selalu harus viral, harus viral, harus viral. Jadi gue kayak ya udahlah bikin aja nggak apa-apa. Hmm. 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 Nah, akhirnya mulailah masuk ke ngelihat orang bisa jawabin pertanyaan orang di TikTok tuh ada fitur-fitur begitu kan. Hmm, Kita kan iya, belum paham. iya, iya, iya. Ngerespon inilah komen orang dijadiin satu video baru. Iya, iya, iya. Ya, Hmm. jadi eh tutur bahasa gua karena kita orang daerah memang kan agak medok. Ada Hmm. medok, ada agak agak cetus gitu, agak nyolot lah. Iya, iya, Jadi tuh iya. orang-orang kayak kali gua bikin konten orang tuh mau ngomong, "Apaan sih lu, Bro? Muka lu songong banget." Gitu-gitu. Hmm. 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 Jadi awalnya ya udah gue biarin aja. Terus masuklah pertanyaan orang ngomongin nanyain kalori defisit. Nah, dia bilang Hmm. eh gue lupa sih pertanyaan detailnya gimana. Pokoknya intinya tentang kalori defisit bisa nggak bentuk otot gitu loh. Hmm. Jadi gua itu sambil ngejelasinnya memang dengan emosi karena gue udah enek dengan pertanyaan itu. Jadi gue jawabinnya gue nyolot-nyolot banget lah. Gue Hmm. bentak-bentak, gue marah-marah gitu. Hmm. Hmm. Langsung tuh tiba-tiba video itu FYP viral. Itu paling viral tuh video pertama gue di akun pertama gue udah di ban. Hmm. Nah, jadi viral.
komentarnya semua bilang, ini orang ngomong ngegas banget, orang kan nanya doang gitu kan. Nah Iya, ini Indonesia lah ya. iya, iya. Indonesia tuh kalau pengennya orang ngomongnya halus-halus gitu, tapi kalau ngomong Mhm. kasar-kasar dimarah-marahin, nggak bakal dengar gitu. Mhm. Jadi semua komen ngegas, ngegas, gas, 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 gas gitu kan. Nah kebetulan juga pas zaman itu kan cewek-cewek pada suka tuh CEO of apalah nanti. Kalau di Mhm. biodata kan, Iya, iya. zaman-zaman dulu tuh pada ngomong CEO, CEO, CEO apalah nanti tiba-tiba di biodatanya. Dan gue kayak terinspirasi kayak, ya udahlah, gue coba aja deh nge-branding diri gue yang suka ngegas. Gue bikin lah kontennya marah-marah semua dan semua Hmm, konten marah-marah itu pasti viral. pasti Karena viral. udah karena Hmm. orang-orang pada kayak belum pernah ngeliat orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut keluar ngomong marah-marah, orang kan pasti kayak kesel juga kadang ya. Iya, kesel pengen komenin ini kan, pengen marah-marahin balik kan. Iya kayak bacot ah lu gitu pasti Iya, dong. iya, 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 iya. Nah, tapi yang gue tangkap adalah gue bisa nih ngedukasiin orang tentang fitness, gue bisa nih ngebantain mitos-mitos fitness, tapi ala seperti guru sekolah yang galak. Iya, jadi kayak Iya, iya. maksud gue tuh begitu. Contoh Hmm, kayak kalau kita sekolah, hmm. kita kalau guru killer ya, kita ngomong guru killer gitu. Guru killer, iya. Dia sekali jelasin mau nggak mau kita harus hafal. Daripada Hmm, ntar dia tiba nanya, kita nggak bisa jawab, abis dong gitu kan. iya, iya. Nah, jadi gue tuh bermindset kayak istilahnya, berarti gue harus bikin konsep, gue edukasiin orang dengan marah-marah. Jadi ada satu ciri khas orang sekali ngomongin konteks ini, dia Hmm, udah tahu nih, itu waktu itu si Derek marah-marah tuh gitu. iya, iya. Paham? Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi sampai sekarang memang itu efektif banget gitu. Efektif banget, efektif banget. Jadi kalau kalau sama Hmm, teman-teman tuh udah ngomongin masalah hmm, kayak hmm. apa sih gimana caranya six pack gitu. Tuh lihat aja si Derek yang waktu itu yang kontennya marah-marah gitu. Iya, iya, iya. Gampang diingat Nah, sama orang akhirnya. ya meskipun Iya. memang persentase besarnya dibenci orang, ada juga dibenci karena orang yang nggak tahu kita, kesel sama Hmm, kita, jadi benci hmm. gitu. Iya, 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 Hmm. iya, betul. Jadi sebenarnya boleh dibilang CEO of Ngegas ini nggak sengaja ya lu dapetin personanya ya sebenarnya ya. Nggak sengaja banget, nggak sengaja. Memang nggak kepikiran lah ya. Hmm. Bukan yang terstruktur gitu nggak. Iya, iya. Bukan emang lu udah planning by design gua mau nanti kalau di TikTok harus begini persona gua enggak ya. Jadi memang ya mungkin ini tapi apakah karakter lu tiap hari marah-marah, Bro? Enggak juga kan sebenarnya. Enggak sih. Tapi kalau ngomongin masalah, emang gue tipenya orangnya temperamen, emosional. Oke, heeh. Ah, tapi nggak yang sampai kayak tiap hari gitu itu marah-marah nggak. Mhm. Gimana cerita gue ngajarin klien gue marah-marah semua kabur semua bro. Iya, 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 iya. Iya, iya. Tapi emang sih gue juga setuju sama lu gini, Bro. Karena kalau lu pengen gampang dikenal sama orang ya, memang lu harus membangun persona sih. Ya, mungkin kalau lu nggak sengaja lah, ya. Tapi kan ada juga orang-orang yang memang ya mereka by design mereka emang bikin seperti itu ketika mereka ngonten atau mereka muncul di publik ya, mereka membuat karakter seperti itu ya. Karena balik lagi, Bro ya. Zaman sekarang Hmm, kalau lu nggak ada sesuatu yang membedakan lu dengan orang lain, orang cepat lupa sama lu. Orang nggak peduli juga sama lu sebenarnya kan. iya betul. Mm-mm. Jadi kalau kita ngomongin masa sosial media, Mm. meskipun followers gue bisa dibawa dari orang rata-rata gitu ya, Iya, iya. dari influencer-influencer lainnya, tapi kemana-mana itu influencer lainnya tuh bisa lebih kalah dari gue. Mhm. Ini bukan kita ngomong sombongnya, tapi kayak orang lebih kenal. Mereka mereka tahu gue jelas-jelas siapa, tapi mereka nggak mau follow karena memang udah keburu kesel, paham nggak? Mm, mm, mm. Iya, iya, iya. Jadi secara insight gue jauh lebih pesat, jauh. Mm, Karena branding itu. Jadi meskipun mereka udah tahu gue, mereka tuh nggak mau follow karena memang kayak mereka belum tahu gue secara langsungnya. mm. Jadi bahkan terakhir aja gue sempat ketemu sama beberapa konten TikTok creator ya. Kebetulan Iya. kita ada acara TikTok gitu, Mhm, gue mhm. diundang ke Jakarta juga. Itu gue sempat ketemu si ini, si pohon pisang, tahu pohon pisang. Mhm, mhm, mhm. Oke. Jadi selama seharian kita bareng di acara tersebut, dia baru ngomong, Abang ini lihat di TikTok sok keras aja kayaknya katanya. Kok ngomongnya nggak kayak ajak kelahi di kayak di TikTok katanya. Iya, Jadi gue iya. ketawa-tawa juga. Hmm. Jadi kalau ketemu orang biasa ya kayak begini, kayak kita ngomong begini. Iya, iya, Cuman iya. kalau di TikTok itu karakternya langsung berubah total gitu. Hmm. Iya. Even mereka yang mereka biasa di Jakarta ketemu pun mereka ajakin bikin konten pun mereka kayak pada kaget gitu. Kok nih orang bikin konten tiba-tiba berubah total, pas ngomong juga biasa aja gitu. Hmm. Iya. Jadi gue sempat sempat yang bikin masalah itu
orang-orang yang nggak kenal sama gue. Mhm. Jadi pas ketika kita saling follow gitu, beberapa nanti hindarin. Oke. Jadi beberapa kayak mungkin gue nggak tahu mereka ngindarin kayak nggak mau masalah sama nih orang, suka Hmm. marah-marah, Iya, atau iya. mungkin hindarin karena dia nggak suka sama gue gitu kan. Hmm. Karena Hmm. setelah personal branding. Tapi at the end setelah ketemu nempel. Ya tapi kan bisa bisa dibilang kan, ya berarti cara lu membuat persona itu kan berhasil, bro. Orang kemakan. Kemakan, banyak banget yang kemakan. Iya kan, kemakan. Nah, cuman yang jadinya ya kena ke mental sendiri sebenarnya bro. Oh, oke. Kan Mm-mm. salah pas awalnya si branding ini naik, mental gue dilatih di sini, Hmm. dihujat banyak sama netizen, ya kan. Hmm. 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 Nah jadi nggak mungkin kita bikin konten nggak baca komentar dari netizen tuh nggak Iya. mungkin banget. Pasti ada yang kebaca. Cuman kan masalahnya adalah gimana kita mau ini kan merespon itu kan. Iya, Iya, iya. jadi ya meskipun gue sempat ke-trigger juga, apalagi sampai bawa-bawa ras ya, Oh, iya, dikata iya. semua itu kan ke-trigger juga. Jadi ya gue berpikiran terus nggak bisa. Ini gue tetap dengan branding gue, tapi di fitness industry, ya Hmm. kan. Hmm. Jadi kalau kita bikin konten doang marah-marah, nggak ada value-nya dong. Iya, Value-nya benar. apa? Iya, iya. Semua orang bisa Nah, jadi marah-marah value, sebenarnya. iya betul, ya. Hmm. Jadi Hmm. gue pengen ya istilahnya konten gue berisi sesuatu tentang fitness gitu. Ya. Mulailah dari pembahasan apa suplemen-suplemen. Hmm. Gue juga sempat berdebat-debat sama inilah yang menjual program berapa puluh hari itu, ya kan. Hmm. Secara skala nasional tuh gue langsung bikin konten the bear, langsung semua ribut gitu kan. Hmm. Tapi gue nggak pernah, ya namanya kita juga play smart lah ya, jangan pernah bawa bawa brand, ini bahaya juga. Ini pesan buat orang-orang juga sama. Ya. Ya intinya kita kan cuma memberikan komentar, cuma kasih edukasi, tapi tidak boleh merendahkan atau brand orang dihancurkan gitu, nggak boleh. Hmm. Hmm. Mau produk apapun tuh sama. Jadi kembali lagi ke konsumen tersebut gitu. Dia mau pakai urusan dia. Yang penting kita ada edukasi gitu. Iya. Hmm. Jadi kayak lebih ke gerakan-gerakan juga. Contohnya kayak yang sekarang lagi viral kan push up di TikTok ya. Kalau main TikTok Bro Andri gitu. Hmm. Hmm. Kalau Bro Andri kalau main TikTok sekali lihat anak-anak workout tuh pasti push up, push up, push up gitu. Pusat. Anak-anak TikTok itu sekarang Hmm. semua tuh kayak saling berlomba-lomba push up siapa paling banyak apa ya gitu kan. Hmm. Karena mungkin itu sekali lagi pemula Hmm. baru bisa ngelakuin bangga dong, ya kan? Iya, Gue iya. bisa berapa kali, tapi salah gerakannya, ujung-ujung sendinya sakit, injury. Nah, Gue sering lihat orang-orang tuh kalau salah push up tuh salah satu yang paling umum adalah tangannya terlalu lebar. tangannya pas turun sikunya ke samping, harusnya Iya, bukan. iya, iya. Pas naik tangannya dilurusin, dihentakin gitu. Jadi gue sempat bikin konten juga tuh bulan lalu, itu kontennya viral banget tentang Hmm. push up. Hmm. Dan semua anak yang di TikTok itu semua kesindir. Hmm. Langsung gue hajar. Awalnya gue ditantang push up gitu kan. Hmm. Langsung gue hajar juga. Ini nih ciri-ciri anak TikTok push up zaman sekarang gitu. Hmm. Sendiri dikunci, dihentak gitu. Jadi pada kesindir. Jadi gue memang mainnya sarkas. Sarkas Iya, sambil edukasi gitu. iya, iya. Tapi kan memang harus gitu, bro. Karena gini, kalau lu cuman pure edukasi doang, Nah, kan membosankan, bro. Iya kan. Orang Indonesia apalagi ya, kalau edukasi, baca buku, aduh kan pada paling males kan. Tapi ketika lu nah, sudah menyelipkan dengan unsur entertainment di situ, nah, orang mulai lebih gampang di-attract lah orang-orang ini kan. iya, iya. Iya, Jadi iya. memang itulah salah satu strategi yang gue bikin gitu. Hmm. Meskipun ya tidak seramai teman-teman lainnya yang baru main, Iya. main Instagram tiba-tiba followersnya jeder jeder gitu. Tapi setelah kita lihat masalah followers, awalnya kan gue juga yang pemuja followers ya. Mhm, Wah, mhm. gue harus kejar followers nih gitu. Tapi pas gue di titik sekarang, followers itu bagi gue udah bukan yang kayak sesuatu yang wow gitu di entertain. Tapi Hmm. di mana insight gue itu eh, dibanding teman gue yang followersnya 80.000, 100.000 gitu, tapi Hmm. orang-orang lebih kenal gue dibanding dia gitu. Hmm. Ya udah itu cukup gitu, cukup kan. Hmm. Sisanya gimana pembawaan kita secara harus ingat lagi visi misi awalnya apa. Visi misi awalnya gue adalah pengen menjadi orang yang bisa bawa dampak positif di fitness industry ini. Hmm. Indonesia, skala Indonesia, bukan Ya, skala yang cuma enak doang nggak mau. ya, ya, ya. Nah, jadi ya udah kita harus mikir balik lagi ke goalsnya apa. Hmm. Hmm.
Ya, ya, ya. Tapi memang paling susah itu adalah gimana sih mengedukasi orang tentang mitos. Betul, betul. Mitos itu karena gini, bro. Ini sorry kalau gue potong ya. Gue sering ngeliat, apalagi Iya. kalau ngobrol sama orang yang sebenarnya kan mitos-mitos itu terjadi karena orang-orang ini memang bukan pelaku, mereka juga jarang olahraga, tapi mereka ketika ngobrol atau lagi ngajarin orang, itu seakan-akan yang paling tahu, bro. Makanya orang jadi gampang kemakan. Iya kan? Itu sering Iya. banget terjadi itu. Dan kadang-kadang gini loh, gue suka males, gue bukan apa ya. Kalau mungkin kalau lu punya concern di situ, kalau gue orang udah ngomong kayak gitu, ah ya udahlah, gue ngomong pun orang akhirnya nggak akan percaya. Karena kenapa? Ketika gue kasih knowledge misalnya kalau yang bener begini, mereka pasti akan berpikir cara gue ribet, cara gue susah. Hmm. Dan akhirnya ya udah mental mereka lebih suka cara oh nanti kalau ujung-ujungnya minum ini aja nih obat penurun berat badan ya kan padahal sebenarnya ketika lu minum pilnya atau minum Ya, obatnya itu ya, yang diserang itu kan sebenarnya kan cairan tubuh lu. ya. Iya, jadi makanya berat tuh turun karena apa kadar air di dalam badan lu tuh hilang ya tapi kan lemak lu nggak hilang masalahnya kan itu. Dan yang bikin faktornya itu adalah apa? Ngelihat body kita juga. Jadi kalau yang ngomongin badannya lebih gede, meskipun edukasinya kosong, badan kita kecil habis. Yang Nah, ngomong badannya jadi kok, badan lu apaan katanya. iya, Udah. iya, 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 iya. Kadang itu juga ada faktor pengaruh itu juga sih. Benar, benar, benar. Iya. Mm-mm. Nah, jadi yang paling kasiannya itu adalah orang tuh masih yang berpikiran badan yang nggak terlalu jadi atau nggak terlalu bagus tuh pasti selalu kurang dibanding yang badannya jadi. Justru di sini yang gue sering lihat, justru ya kalau gue masuk industri ini, Hmm. banyak juga orang yang badannya bagus nggak paham tentang edukasi fitness. Jangan salah. Hmm. Oke. Memang banyak kan orang apa badan yang nggak jadi. Ada juga yang obesitas, ada juga yang kurus gitu, yang nggak Hmm. berotot. Hmm. Tapi secara edukasi dia lebih jago, ada. Hmm. Nah, tapi itulah tantangan dia lah kalau mau sebagai edukator. Iya, Badannya nggak jadi kan, iya, iya. nah, pasti dihujat gitu. Hmm. Ini memang harus gimana ya? Kalau di Indonesia tuh masih melihat fisik sih, bro. Iya. Meskipun meskipun ya itu yang tadi gue bilang, Hmm. meskipun Hmm. fisiknya bagus tapi nggak ada, maksudnya otaknya nggak ada juga nggak apa-apa. Hmm. Dia ngomong ya udah percaya aja. Iya. Simpelnya banyak lah ya trainer yang kita ngomong. Gue nggak bilang semua trainer. Nanti Hmm. ada trainer-trainer dengar marah semua tuh kan. Hmm. Tapi ada juga trainer yang badannya udah pernah jadi, pernah Hmm. kontes gitu kan. Hmm. Tapi secara edukasi itu kosong. Contoh simpelnya, dia ngajar ke kliennya juga orang baru. Hmm. Oh iya, kalau kamu mau kurus nggak usah makan garam. Hmm. Oke. Garam kita udah tahu garam itu mineral, Iya, mineral iya. yang kandungan air dalam tubuh kita. Tapi dia punya gunanya juga, ada gunanya juga biar anti kram, Hmm. biar otot yang pam dan lain-lain. Hmm. Kita kurang garam itu dikurangin agar apa kandungan air dalam tubuh kita itu berkurang. Hmm. Air, bukan lemak. Iya, Sedangkan orang pemula ini yang datang ini obesitas pasti dia mau kurangin lemak, bukan kurangin air. iya, betul. Tapi dari trainer tersebut, dia itu mengaplikasikan air tersebut karena dia habis kontes. Ya Hmm. dong, Hmm. Hmm. dia kontes harus mengeluarkan air-airnya tersebut. Jadi timbangannya turun 6 kilo bisa drastis. Kita Hmm. orang kontes kalau sekali keluarin air atau misalnya kayak peak week gitu ya. Kita ngomong Hmm. peak week Hmm. yang benar-benar mengurangkan kadar air dalam tubuh kita itu bisa 3 hari bisa turun 7 kilo. Hmm. Bisa angka doang. Hmm. Tapi diaplikasikan ke pemula atau yang baru mulai fitness agar timbangan cepat turun. Hmm. Hmm. Setelah diikutin, Hmm. apa dampaknya? Hmm. Dampaknya paling pertama, nanti kalau dia udah mulai makan biasa, angka timbangannya naik lagi. Yang naik itu air sebenarnya. Dan Hmm. kemarin yang dari kemarin dibuang itu bukan lemak, yang dari kemarin dibuang air, Iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Terus kedua, jadi apa? Langsung ilfil dengan fitness. Ilfil dengan fitness itu kayak gimana ya? Gak, gue gak mau fitness lagi, ntar makannya hambar banget. Hmm. Iya, Jadi iya. dari awal udah diedukasiin salah, jadi udah nggak enjoy di fitness ini. Hmm. Hmm. Sedangkan fitness itu kita berbicara lifestyle. Kita berbicara kita bisa enjoy dengan si lifestyle ini. Hmm. Di Hmm. mana fitness itu cuma kegiatan olahraga yang makan waktu cuma 45 sampai 60 menit, bukan 2-3 jam, Hmm. ya kan? Hmm. Hmm. Di mana juga kita bisa mengedukasikan atau mengaplikasikan
makanan makanan sehat itu bukan makanan hambar, sehat, sehat bukan hambar. Ya. Tapi cara gimana kita mengelola makanan tersebut, cara Hmm. gimana kita asupan kalori kita berapa gitu loh. Hmm. Semua kembali masalah lifestyle. Jadi diaplikasikanlah sama beberapa trainer yang pernah badan bagus atau pernah badan berotot tapi edukasinya kurang, diaplikasikan dengan yang dia kontes ini. Hmm. Nggak Nah, masuk. dampaknya itu ya ke orang-orang pemula, mereka langsung down, Iya, drop, iya, COVID iya, naik. iya, iya, iya. Porsinya nggak pas, bukan untuk orang untuk seperti itu sebenarnya. Yes. Hmm. Dan kembali lagi, pastinya nggak semua orang pengen badan berotot juga. Betul, betul. Ada yang Nah, ada yang nggak mau sampai yang bener-bener bulky gede banget kan sebenarnya. Ada yang ya memang yang penting pengen. gue pakai baju good looking lah, Iya, nggak iya, kurus, nggak gemuk gitu iya, kan. iya, iya. Ada. Ada yang kayak gitu. Bener, bener, Hmm, bener. Iya, iya. Gue kalau ngomong-ngomong kayak tentang trainer yang quote unquote aneh begini ya. Gue dulu tuh hmm, gue lagi main alat gitu kan. Gue dengar tuh ada satu yang fitness memang lagi di ini ya, lagi pakai PT ya. Jadi ya, ini cewek. Cewek ini bilang, gue mau dong buang lemak di area ini. Jadi dia menyebut area tertentu aja gitu. Terus bokong lah contohnya ya. iya, Nah, atau kok nggak di pinggang gitu. Terus PT-nya bilang, oh bisa latihan ini aja, nanti lemak di bagian sininya hilang. Temen dia bilang, tapi gue yang bagian-bagian ininya gue nggak mau, masih tetap ada. Gue kan emang karena dia ngomong agak kenceng kan, mau nggak mau kedengeran sama gue kan, karena kan posisi iya, posisi iya. alat yang lagi gue pakai kan agak dekat. Gue bilang dalam hati, lu kalau bakar lemak, lu pengen ngilangin lemak, emang nggak bisa lu milih di sini doang. Setahu gua kalau lu memang lu kayak lu kardio, ya the whole body ya kebakar semua kan. Iya, iya. Iya, tapi dia PT-nya ngomongnya kayak begitu. Gue bilang, ah ya udahlah, gua bodo amat lah siapa gua gitu. Jadi jadi ya Bro Andri ya, Hmm. Hmm. ada juga PT ya yang berpikiran agar kliennya senang, agar kliennya Ah, itu repeat ambil paket, kita ngomong begitu ya. iya, iya, Tapi iya. ini sangat berlawanan sama gue sih, dan klien-klien gue yang sampai gue sekarang ini Hmm. udah jalan 2 tahun. Ini Hmm. klien gue yang sekarang gue ngajar itu sudah jalan 2 tahun, dan mereka udah tahu sifat gue gimana. Hmm. Jadi kalau mereka pertama kali nanya, gue langsung bilangin, lu jangan ngarapin badan lu bisa kebakar dengan titik yang lu mau. Nggak ada namanya spot reduction. Iya. Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi gue bilang, orang yang ngomong bisa bakar lemak dalam kayak, oh bisa deh bakar lemak cuma di pantat doang misalnya kan. Kalau Hmm. cewek-cewek kan paling sering dia pengen kecilin bagian bokong, bagian lengan, bagian perut. Iya. Bisa, cuman bagian itu doang. Nggak bisa. Hmm. Hmm. Orang yang bilang bisa, itu bego. Gue bilang begitu. Kenapa begitu? Gue bilang kan. Ya, gue bilang kenapa begitu? Hmm. Mereka pasti bingung dong dengan Hmm. pembahasan gue bilang itu bego nih orang, gue bilang. Hmm. Kalau memang bisa begitu, oke. Sekarang secara bodybuilding, otot gue yang paling kecil di bagian tangan. Ya udah gue Hmm. main tangannya tiap hari. Kok nggak gede-gede? Gue bilang begitu. Hmm. Kan jadi ada faktornya lagi, faktor genetik, faktor metabolisme dan lain semuanya Iya, bersangkut paut. iya, iya, iya. Nah, gimana kalau kita mau ngomongin lebih cepat bakar lemaknya itu nggak bisa di bagian tersebut nggak bisa, karena Hmm. pembakaran lemak di dalam tubuh itu secara merata, ya Hmm. kan? Hmm. Hmm. Jadi ini juga sampai sekarang nih masih banyak banget bro orang kayak bilang gue nggak mau latihan kaki deh, capek, Hmm. sakit gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi orang yang ngerti latihan kaki itu paling banyak bakar kalorinya. Hmm. 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 Bener, bener, bener. Jadi pembicaraannya kita di sini adalah kita itu harus memangkas lemak dalam tubuh kita, tapi nggak bisa namanya lagi sekali lagi memilih bakar lemak di bagian tertentu doang. Hmm. Jadi kita ya udah bakarnya seluruh tubuh, latihan aja seluruh tubuh. Hmm. Dan Iya. itu yang gue selalu selalu paling kesel sama orang kayak sama bro, sama kita. Kalau bro kan mungkin posisinya klien ya, mendengar Hmm. klien tersebut curhat ke PT-nya. Hmm. Kalau gue mendengar klien tersebut curhat ke PT-nya, dan sedangkan gue PT juga. Dan Hmm. gue kalau udah kayak gitu PT-nya bilang bisa, gue langsung bener aja lu bego. Iya kan, kan lucu bro. Maksudnya kayak gini dah. Ya kalau Hmm, kalau hmm. misalnya kita berat turun 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 lah bro ya. Pasti kan pipi juga akan lebih kecil, ya kan. Secara Pasti. tangan segala macam pasti juga akan lebih mengecil kan. Lu kan nggak bisa milih bro. Dan ketika lu Iya, lagi bulking, lu biarpun lu mungkin otot lu naik semua ya secara massa, ya, tapi kan lu nggak bisa memungkiri pipi lu juga akan lebih tembem kan. pasti. Iya kan? Makanya juga ada kan, kalau cewek-cewek kan bilang, gue pengen kurus, tapi pipi gue nggak mau dikecilin, bisa nggak sih? Gue takut nih pipi kayak gue peot atau apa. Hmm.
Ya Nggak bisa. bisa operasi plastik. Sono itu Ya, operasi plastik plastik. itu udah beda. Itu udah beda. Itu Nah, udah itu masuk beda-beda. kan, kan. Hmm. Nah, tapi nggak bisa. Dan Iya, memang sampai sekarang tuh masih banget, bro. Masih banget. Ya, kalau gue pribadi, gue selalu ngebalasin nge-DM followers gue. iya. Dan in case pasti selalu begitu putar-putar. Hmm. Ada nggak sih tips untuk ngecilin bagian betis doang? Gitu? Hmm. Nah, karena makanya gue selalu ngomongin. Hmm. Kemarin gue baru ditanyain sama salah satu orang di gym, Hmm. sama orang-orang member lah ya, bukan Hmm. klien gue. Hmm. Dia nanya, bisa nggak sih kita latihan kaki, otot kaki kecil? Hmm. Maksudnya bukan otot kaki, sorry. Latihan kaki, bikin kaki kecil. Gue bilang Hmm. nggak bisa, Hmm. kencengin. Jadi di sini itu kita harus ngomong secara detail, kecilin sama kencengin. Hmm. Jadi kalau gue jawabinnya kencengin. Kenapa kencengin? Karena kita ngelatih ototnya biar dia kencang. Gue bilang Hmm. begitu. Hmm. Hmm. Masa lu orang mau sih latihan habis itu badan lu udah kecilan tapi semua peot-peot berkendor gitu, kendor. Iya, 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 iya. Nah, jadi ya gue bilang latihan beban. Kalau lu cuma kardio doang, lu kalau kurus ya kurus. Tapi bergelambir, maunya begitu. Ya kan? Kita pasti nanya begitu. Hmm. Hmm. Betul. Dan in case gue juga sering banget dapat klien yang pasti ngomongin, bisa nggak sih nggak usah latihan kaki? Bisa nggak sih gue cuma pengen latihan ini, gue pengen gantian bagian ini? Pasti. Ya, karena mereka nggak tahu sih, nggak paham dan begitu banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman yang salah ya bro ya. Iya, sampai sekarang masih banget. Masih banget. Dan ya kalau kita bilang edukasi di Indonesia itu sebenarnya ya untuk tahun ini itu Hmm. paling berkembang pesat bro setelah COVID. Hmm. Orang-orang berlomba-lomba bereksperimen di rumah, home Hmm. workout lah, Iya. belajar lah tentang workout lah itu banyak banget. Jadi Hmm. pas itu udah di sharing tuh banyak banget bukan zaman kayak zaman dulu yang harus buka buku kata Aderai kalau zaman dia tuh buka buku nih satu-satu dicatat gitu. Iya, iya, Kalau iya. zaman sekarang ketik Google doang ternyata Hmm. Google keluar gitu. Hmm. Tapi orang males maunya instan terus selalu berharap sama jawaban orang lain tuh kayak istilahnya bisa pakai obat pil pelangsing badan bikin kurus badan bisa. Hmm. 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 Nah, tapi after after dia udah cobain ya nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Hmm. Makanya di sini itu ya kalau gue pribadi gue gimana ya, inilah tugas gue gitu. Hmm. Hmm. Even gue dibenci gue nggak masalah, tapi gue itu maksud gue dibenci nggak masalah tapi kalian jangan bego jangan bodoh. Gue korbanin deh lu orang nggak suka sama gue nggak masalah tapi kayak istilahnya lu orang tuh pinter dikit lah mas ke zaman zaman apa sih ini masih bodoh gitu ya kan. Iya, 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 iya. Bener. Kalau nggak ada tuh namanya orang kaya nggak usah kerja terus tiba-tiba kaya nggak ada. Ya ada dari warisan. Generasi instan bro. Karena apalagi sekarang ya dengan sosial media juga dengan teknologi segala macam itu ya orang tuh pengen semuanya tuh instan, instant gratification. Karena Betul. ya secara ini ya kalau secara psikologi bermain sosial media itu kan sangat-sangat memacu ini ya dopamin kan. Dapetin Hmm. likes, wow, dapetin komen, apalagi kalau komen satu likes banyak, itu kan ini banget kan. Nah, tapi mereka lupa gitu loh. Kalau sebenarnya tuh untuk hal-hal lain itu nggak sesimpel atau semudah seinstan di sosial media kan. Nah, contohnya mungkin kalau di konteks kita yang kita obrolin misalnya ingin ini ya pola makan, diet atau mungkin ingin membentuk badan itu kan masalahnya tidak seperti sosial media yang lu tinggal post tek 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 langsung dapat hasilnya kan. Dan yang biasanya di post juga biasanya bukan sesuatu yang real, paham ya? Iya. Maksud gua real. Tapi banyak kan kalau kita ngomong influencer ya, gua kan influencer ya, kita ngomong Hmm. gitu. Gua influencer contohnya ya. Hmm. Jadi otomatis orang-orang bakal ngeliat gua dong. Hmm. Gue nggak bisa nih ngepost sesuatu yang negatif. Ntar kalau gue ngepost masalah gue makan kotor, wah gue dihujat nih. Itu Hmm. ada loh. Ya, Hmm. lah. Jadi sekali story itu selalu makanan sehat, makanan sehat, makanan sehat gitu. Hmm. Tapi permasalahan gue, lu makanan sehat tiap hari tapi badan lu nggak jadi pun percuma. Nah, iya juga. Buat apa gitu? Jadinya kan cuman ya lu pencitraan doang. Ya, berarti kan patut dipertanyakan. Loh kok Iya, makannya iya, si iya. Derek bersih banget tapi badannya gitu-gitu doang, ya kan? Iya, iya, benar. Benar, Hmm. benar, benar. Kalau kalau Bro Andri ada lihat konten-konten gue, mungkin ada lihat juga yang gue makan banyak itu.
Ya, gua ada lu juga ada makan Indomie segala macem. Itu impactnya awalnya gue bikin iseng-iseng karena memang gue orang Hmm, asli kuat makan, memang hmm, karena kita dulu bekas gemuk gitu. ya, Jadi udah gue juga aplikasikan hal tersebut ke diri gue juga memang gitu loh. hmm, Seminggu hmm, sekali gue cheat meal, cheat hmm, cheat meal lah kita ngomong ya, cheat meal. ya, Jadi gue memang sengaja jatah kalori gue itu gue tumpuk jadi satu. hmm, Ya, misalnya sehari gue makan 5 kali, gue jadi sehari makan 3 kali nih. hmm, Yang tiga kali makan jadi satu, jadi kan kelihatan jumbo dong. Bagi gue jumbo banget. Jadi orang kan ngeliatnya kayak wah anjir ini nggak normal nih orang gitu. hmm, hmm, Dan ketika gue aplikasikan memang itu yang gue jalanin, badan gue kayak begitu kok sekarang lean, ya kan? hmm, Kita nggak ngomong kondisi badan gue yang untuk kontes ya, enggak. hmm, Nah, terus mulai ke sini sampai akhirnya kalau nggak salah sekarang episode 21 ya, ada episodenya tuh bro. hmm, 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 Jadi impact-nya itu ke followers mereka ikutin juga dan memang mereka sendiri merasakan perubahan ke badan mereka sendiri juga. hmm, Kok gue makan banyak badan gue malah lebih kering gitu. Jadi secara nggak langsung edukasi gue juga masuk nih. Ya udah lu boleh makan satu minggu 1 kali doang, 1 kali makan doang. hmm, Tapi makanan biasanya itu setiap harinya harus sesuai dengan jatah kalori lu gitu loh. hmm, hmm. Jadi istilahnya lu memberikan reward aja ke tubuh lu atau ke diri lu, istilahnya ya udahlah gue udah diet mati-matian 6 hari, ya 1 kali makan kotor aja nggak masalah dong. Ya, ya, ya. Dan akhirnya sekarang yang gue dapat itu impactnya dari followers itu positif semua kayak bro gue habis ikutin cara lu nih gokil malah badan gue kecilan gitu. Hmm, hmm, Nah maksud gue ya yang awalnya orang-orang influencer pada semua takut-takutan ngepost-ngepost begitu yang kayak takut yang tadi katain ya kan makan kotor ya kan makannya hmm, banyak ya kan. hmm, Nah, malah di guanya gue bisa membawakan edukasi ke orang-orang gitu loh. hmm. Ya, 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 ya. Cuman, cuman nih bro, sebenarnya gini, kan sebagai influencer, misalnya kita konteksnya fitness influencer ya. Kalau misalnya Hmm. lu mau ada satu hari cheat day atau cheat meal kan sebenarnya ya nggak lu post pun sebenarnya juga nggak masalah kan sebenarnya kan. Atau lu mau post kayak lu pun sebenarnya menurut gue juga ya it's okay gitu kan. Ya memang lu Ya. pengen memperlihatkan kalau ya memang kenyataannya seperti ini gitu kan. Kan sebenarnya it's not a problem. Hmm, betul. Tapi yang terjadi itu yang teman gue alamin ya, teman Hmm. gue kalau gue pribadi gue udah masa bodoh juga karena ya Hmm. udahlah memang itu gue sharing gitu kan. Hmm. Teman gue itu pernah ngeposting dia lagi makan KFC seingat gue. Oke, kan Wah ya. itu DM-nya bertubi-tubi tuh DM-nya. Lo kok badan badan kayak kamu gitu makan KFC sih nggak boleh loh, nggak sehat loh atau apa. Jadi teman gue itu kena kalau kita ngomong kasarnya kena mental. Anjir Hmm. males banget sih lagi ngepost dikatain dan boleh makan ini gitu gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, jadi beberapa orang milihnya dia nggak bakal mau ngepost story lagi tentang makanan eh, junk food lah kita ngomongnya ya. Hmm. Hmm. Itu juga termasuk beberapa orang yang sangat terkenal lah di Indonesia juga sama. Mereka nggak mau. Sebenarnya bukan Hmm. mereka nggak makan, mereka makan tapi mereka nggak mau posting, nggak Hmm. mau kayak kasih lihat. Jadi satu sisi eh, ada dampak positif, negatif. Hmm. Positifnya orang ngelihat kayak dia itu sangat seorang sosok yang sangat sehat, ya kan? Hmm. Hmm. Tapi negatifnya ke orang yang melihat tersebut, negatifnya kayak, aduh, enggak lah, gue nggak mau kayak badan dia lah, nggak mau olahraga. YOLO banget sih, nggak bisa makan sehat. Nah, gitu loh. Betul kan? Iya, 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 iya. Jadi kan gitu mah nggak ada habisnya kan akhirnya. Ya udah, circle-nya putar-putar aja. Iya kan. Makanya, makanya pas gue udah mulai makan yang makan mukbang itu, Hmm. orang-orang kayak jadi perdebatan gitu loh. Hmm. Loh, lu lihat aja dia makan banyak begitu, badannya bisa jadi loh, gitu. Pecah lagi dua. Ada Iya. yang nggak baca, ada yang nggak baca caption gue, dipikirnya Hmm. gue tiap hari makan begitu. Ada juga Hmm. yang baca caption gue dan ikutin. Nah, Iya. yang sukses itu adalah yang baca caption gue. Nggak tiap Iya. hari, dia tahu cuma 1 kali makan. Tapi yang nggak sukses itu adalah yang mikirnya kayak, ya itu loh si Broderick tiap hari makan banyak, badannya bagus kok. Iya, 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 iya. Akhirnya mencari pembenaran doang kan. Oh dia bisa nih makannya Iya, nggak dijaga apa ini segala macam. Iya, iya, iya. dan itu gue alamin tersendiri bro. Gue kayak ke tempat gym, misalnya ke Jakarta gitu kan, ke tempat Hmm. gym. Hmm. Lu yang sering makan banyak tiap hari itu kan? Gue langsung benerin. Oh enggak kok, gue makan cuma seminggu sekali. Gue bilang begitu. Hmm. Jadi gue nggak, intinya kalau orang ngomong begitu gue selalu kelurusin. Oh enggak, gue seminggu sekali doang. Bahkan even 2 minggu sekali doang. Nah itu kembali lagi lah, lu mau terima atau lu nggak mau denger urusan lu dah. Pokoknya dari gue udah kasih tahu, enggak gitu. Hmm. Hmm.
Iya, iya, iya. Ya mungkin sekarang gini kali bro, ya. Kayak balik lagi ya karena lu mungkin sekarang influencer lah ya, fitness influencer ya, people looking at you kan. Ya mungkin akan ada pasti opini-opini atau komen-komen yang ya mungkin akhirnya bikin lu kesel juga. Pasti, pasti. Hmm, hmm, Jadi memang kembali ke pembawaan juga ya, karena gue tahu pembawaan gue emosional dan temperamen gitu kan. Jadi hmm, gue juga harus mengkontrol masukan atau omongan dari orang lain juga, hmm, ya hmm, kan. Kalau gue pribadi sih, karena ada sempat ilfil dengan satu sebutan influencer ya. hmm, Jadi tuh hmm, di sosmed itu banyaklah orang-orang yang kalau gue bilang yang dari sudut pandang gue nggak bisa terkenal atau nggak bisa dapat insight dari netizen atau hmm, dari masyarakat gitu kan. Jadi hmm. dia ngelihat temannya udah berhasil buat menginfluence orang, dia tuh kayak ngatain. Di zaman sekarang mah influencer enak atau apa gitu loh. Jadi sampai akhirnya satu titik itu gue nggak pernah mau ngeklaim diri gue tuh influencer. Hmm, 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 Jadi hmm. gue cuma klaim diri gue ini adalah orang yang ngomong apa adanya gitu. Ya, ya, ya. Karena term Nah, influencer sendiri memang juga udah ini sih ya banyak yang negatif ya. Sebenarnya karena hanya beberapa orang doang sih jadinya. ya jadi berimpact ke orang-orang yang lain juga, Iya, betul, iya, betul. iya, 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 iya. Ya, gitulah, Bro. Ya Tapi tapi kalau kita ngomong fitness Hah? tuh sebenarnya seru, Bro Andri. Bro Andri udah fitness juga ya? Iya, iya, iya. Cuman sekarang gue lagi nggak. Dulu gue pernah pas lagi masih di seleb itu fase gue memang lagi mau emang bangun otot teman sekarang sih gue nggak terlalu ngejar itu sih. Yang penting Hmm. gue tuh lucu alasan kenapa gue mau nge-gym tuh bro sebenarnya. Kalau lu mungkin yang karena ya lu pengen inilah ya, lu mungkin Good looking pasti lah. ya good looking, man. Nah, ya pasti good looking semua cowok. Kalau dibilang pengen sehat, alasan utamanya gue bilang bohong sih, pasti pengen kelihatan keren lah. Iya. Itu nomor satu. Kalau gue yang kedua tuh, kedua gue nih agak lucu nih. Gue tuh kan gini ya, gue ngelihat teman-teman gue yang perutnya pada gede-gede bro ya. Gue ngelihat mereka. Untung gue nggak pernah sampai masuk ke fase berat gue sampai 100 lebih ya. Gue tuh paling berat itu 80 lah. Itu pun juga setengah mati gue waktu itu kalau lagi bulking mau ngejar 80 ya. Iya. Gue tuh nggak pengen kalau misalnya one day itu ketika gue ngaca terus gue ngeliat ke bawah gue tuh nggak bisa lihat ini bro, nggak bisa lihat titik gue. Gue tuh nggak Jadi mau. motivasinya itu ya. Iya, gue tuh nggak mau. Selain ini gue pengen pengen punya badan at least ya ketika gue lihat gue ngaca ya at least gue enak lah liatnya. Gue nggak yang apa lemak di mana-mana gitu kan. Ya buat gue itu yang gue pengen gitu loh. Jadinya ya sampai sekarang pun umur gue hampir 40 gue tuh nggak pernah sampai lewat 80 bro berat bro. Susah banget Stabil banget. lah ya. Iya, iya, gue sekarang tinggi atau 80, berat gue sekarang range-nya antara 72 73. Bagus dong. Iya, 7 Bisa 7 di maintain. iya 72 73. Masalahnya itu, Bro. Mungkin kalau gue problemnya adalah ketika gue pengen misalnya kayak tadi gue bilang gue mau bulking, gue pengen naik gitu. Setengah mati gue, Bro. Gue makannya gue tambah porsinya pun wah, anjir. Ntar Nggak naik. makan nih ya, naik nih ya. Gue tidur, gue bangun pagi, gue timbang anjir turun lagi. Iya, 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 iya. Betul, Iya, betul. iya. Gue Yang kalau masuk kan makan bukan masa ototnya berkembang, beda. iya betul. Apa Ah. namanya? Tapi ya gitulah. Gue punya problem. Gue agak susah untuk emang buat ini ya, naikin. Mungkin kalau ada orang banyak problemnya adalah susah buat turunin. Kalau gue susah buat naikin. Hmm. Ya, ya. Tapi buat gue ya udahlah. Di satu titik sekarang gue merasa ya udah memang kalau gue kan juga nggak ngejar buat jadi ini ya, jadi bodybuilder atau gimana ya udah buat gue ya this is enough gitu loh. Yang penting gue juga bisa Hmm. bisa hidupnya juga sehat, gue juga nggak sakit-sakitan gitu. Gue jalan, gue masih suka jalan bro. Kalau misalnya lagi nggak nge-gym ya, kayak gue tuh kan baru pindah rumah ya ke Sentul ya. Gue waktu itu gue pengen coba naik kereta api lah ke Jakarta. Dari Sentul. Oke. Dari Sentul, gue turun di Cawang. Gue ada janjian ketemu temen gue tuh di Bidakara. Jadi gue turun di Cawang, gue tadinya habis itu mau lanjut naik busway. Tapi ternyata gue salah keluar bro. Gue salah Hmm. keluar, gue salah keluar pintu dan gue lihat kalau gue mau ke halte busway yang paling dekat itu jadi agak jauh.
mungkin gue masih jalan 1 kiloan lah. Nah, terus Hmm. gue lihat map. Kalau gue dari Cawang, gue mau ke Bidakara itu jalan kaki 2 kilo, kurang lebih setengah jam. Akhirnya ya udah gue memutuskan mending gue jalan kaki lah daripada gue mesti ke sana ke busway 1 kilo, terus habis itu gue mesti balik lagi dan gue pikir ya gak jauh-jauh amat ya udah. Gue sampai, gue jalan kaki doang. Gue cerita Hmm. ke beberapa orang, gila kan 2 kilo jauh setengah jam, belum temen bilang itu. Gue bilang nggak masalah, gue bilang. Udah beda karena memang udah sering jalan, sering olahraga, jadi kayak nggak capek bagi orang normal itu, Iya, ya ya kan? walaupun walaupun Hmm. dengan kondisi trotoar Jakarta yang kayak begitu ya, tapi ya buat gue it's okay gitu loh. Gue gue nggak masalah. Ya karena memang Hmm. naik turun tangga pun gue juga masih inilah nggak nggak yang Nggak aduh capek, nggak ngos-ngosan. iya baru berapa anak tangga udah ngos-ngosan gitu. Ya it's fun lah karena ya balik lagi ya menurut gue kalau ada yang bilang kan, "Ah, ngapain olahraga ntar ujung-ujungnya mati juga." Iya bener. Tapi gue biasa gue suka balikin gini. Tapi lu mau matinya gimana? Hmm. Iya kan? Kalau gue bilang gue pengen mati. Andai karena misalnya gue mati pun gue mati dengan kondisi ya gue sehat. Dalam arti kata ya Hmm. gue mati nggak karena yang penyakit yang sampai akhirnya wow, bikin gue sampai inilah nyusahin banyak orang juga gitu loh. Iya, Ya iya. itu gue sih, cuman ya memang kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa nebak ya masa depan kayak gimana ya. Cuman ya kalau gue sih gitu sih bro. Makanya gue kayak misalnya apa ya sebelum ketemu lu kayak misalnya sama beli ade kalau macam gitu, gue juga belajar dari dia lumayan banyak ya. Ya memang sebenarnya hidup sehat, awet muda juga ya ini sorry itu sih bro ya. Tapi gue juga belajar dari beli ade awet muda itu ya look yang di umur dia yang 50 ya it's possible gitu kan dan tetap sehat tetap Yes. tetap tetap fit gitu kan. Gitu bro dan ya gue ketemu lu dengan juga karakter lu yang ngegas ini menurut gue unik sih karena gue lihat di Indonesia kayaknya belum ada ya yang memilih karakter fitness influencer tapi ngegas gitu karena kebanyakan ya kalau kayak beli ade kan ya dia kan ngajar ya dengan gayanya dia lalu Yes. siapa lagi kalau Bobby Ida ya Bobby Ida sebenarnya kan ya mirip banget sama gayanya beli ade lah ya kalau ngajar gitu kan cuma Cuman lebih ke anak muda lah, ya cuman style cuma lebih ya, anak ya, muda. ya, cuma lebih ke anak muda. Nah, mungkin juga kalau dengan karakter lo ini, wah, tak 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 tak, wah, gue juga suka nih. Makanya pas kemarin Kevin apa rekomen lu, wah boleh nih, yuk, coba yuk ngobrol. Oh sama si Adera itu awalnya gue juga panggil beli-beli ya. Terus Hmm. sekarang udah kayak maksud gue ngerasa gue tuh nggak bisa sama orang temenan kalau udah lebih tua. Gue harus panggil koko gitu nggak bisa gue. Jadi Hmm. memang udah karakter gue begitu. Jadi gue sampai ketemu Adera gue bilang kayak, Mas Ade, mulai sekarang panggil Big Bro aja lah. Kalau nggak panggil nama. Dia pun diem. Masalahnya dia aja ya di atas gue 24 tahun nih kan. Yo, Terus gue iya. manggilnya Ade. Kalau nggak manggil Ade, gue panggilnya Big Bro. Hmm. Jadi memang sebagian orang juga tahu gue sama si Aderai lumayan dekat gitu kan. Hmm. Nah, jadi orang tuh suka ngomper gue. Ah, males lah denger lu jelasin. Mending gue denger Aderai. Hmm. Hmm. Gue jawabin balik. Ya itu Aderai, sini Aderik. Beda orang gue bilang gitu. Iya, 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 Tapi iya. kalau dari Aderai sendiri, dia nggak pernah permasalahin gue edukasi secara ngegas ya. Hmm. Dia sangat mensupport orang yang bikin konten tuh memang edukasi, ya Hmm. kan? Betul. Tapi kalau dari Aderai, dia paling nggak support gue tuh kalau konten mukbang. Dia paling ngomel itu, paling ngomel. Ya, gue ngerti lah tujuannya memang buat gue juga jangan sampai kayak ini kan. Gak bagus juga buat kesehatan pastinya. Iya, iya. Makan banyak tiba-tiba gitu itu wajar. Hmm. 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 Nah, dia sih orang yang sangat care sih gue bilang, orang yang sangat care. Iya, 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 iya. Iya, iya, benar, Bu, benar. Ya dia gue tuh ketemu dia beberapa kali ya. Salah satu momen yang menurut gue bukan momen justru ketika dia ngajarin gym atau ngajarin fitness sih, tapi momen ketika waktu itu opening story Under Armour. Jadi GI. di iya di GI waktu itu. Hmm. Jadi ada beberapa cewek pengen foto bareng sama dia. Ya lu tau kan dia juga tinggi kan, tinggi gede dan cewek-cewek kan ini kan pada pendek-pendek.
pengen selfie sama dia. Dan of course susah ya, karena kan dia tinggi, sedangkan cewek-cewek ini kan untuk ya inilah nyamain kameranya itu kan susah. Iya. And you know what? Apa yang dilakukan? Dan Dia jongkok dia. dia nggak jongkok bro. Dia ngomong gini ke cewek-ceweknya, Mbak, saya aja yang pegang kameranya, saya yang fotoin. Jadi dia ambil kameranya, yang selfie dia chat bro. Gue gue pas lihat di situ. He's legend, he's living legend kan. Maksudnya dia public figure kan. Dia kan nggak seharusnya nggak perlu sampai sebegitunya kan untuk Ya, ya. ya itu fansnya. And you know what? Dia bilang gini sama gue. Tahu nggak Dri, kenapa saya sampai begitu? Karena mereka orang-orang ini yang angkat saya. Betul. Dan ketika mereka misalnya minta sesuatu, kenapa saya nggak angkat mereka balik? Hmm. Ya, gue pas di situ bilang, ya, gila nih orang sih memang, wah, gak salah Iya. memang di legend. Gue belajar belajar banyak tuh masalah kayak gitu juga sama dia. Karena kan Hmm. makin ngaras ini pasti adalah kita ketemu orang apa ngajak foto Iya, gitu kan. iya, iya. Ada juga yang ngajak foto tuh kayak ada loh influencer yang kita ajak foto mereka nggak mau. Ada. Ya, nah, jadi Hmm. kalau gue pribadi kita belajar dari dia. Kalau dia kan sampai kayak wah ambil HP lain itu. Kalau gue pribadi bukan nggak mau ambil HP karena gue kalau sekali ambil HP dari depan muka gue tua, gue nggak mau. Jadi Lu kalau mau di belakang ya. gue di belakang, ada di Nah, belakang. iya. Nah, tetaplah intinya kalau orang ngajak foto gue nggak pernah nolak. Kenapa? Karena gue pernah ditolak sama influencer gue ajak foto. Itu Hmm. rasanya itu gimana? Ketika Hmm. kita kayak misalnya contoh lah ya kita kita ngefans sama artis gini gitu kan, kita Hmm. ketemu kita ajak foto gitu kan. Pas dia mau kita ngerasa apresiasi banget terus abis itu kita pasti kayak pulang lu lihat deh artis ini aja kita foto misalnya contoh gitu kan. Hmm. Terus ya itu feelingnya kan gimana gitu ya pas kita udah bukan yang tiap hari ketemu gitu. Kalau misalnya Hmm. satu gym tiap hari ketemu sih wajar lah ya, biasa Hmm. aja nih orang gitu. Iya. Nah jadi kayak pas ditolak pun rasanya kan bagaimana. Nah sebaliknya juga sama kayak contoh misalnya gue ketemu yang gue suka atau panutan gue gitu kan, gue ajak foto terus dia mau, gue pasti istilahnya setelah itu pasti gue kayak kagum gitu dong, lihat deh ini orang baik banget gini-gini. Hmm. Nah itu juga gua aja sendiri begitu gitu kan, apalagi sama orang lain. Jadi benar kata si Adere benar, mereka itu yang bikin gua naik gitu loh. Hmm. Mulut ke mulut kan, mulut ke mulut begitu loh. Hmm. Nah jadi yang sempat jadi kendala gua adalah kalau orang ajak Adere foto kan karena Adere kan orang udah tahu juga Hmm. legends Hmm. ya. Hmm. Terus kedua juga orang yang ngomongnya ramah. Hmm. Nah kendala gua di sini adalah orang kalau ketemu gua mereka kan pengen ajak foto mereka nggak berani gua. Takut. Iya, beneran itu beneran Hmm. itu beneran. Gue sampai baru-baru ini nih baru minggu lalu teman gue Hmm. merit Hmm. di acara meetan gitu ya, Iya. ada yang foto gue followers foto gue kirim cetret. Karena gue nggak tahu dia siapa karena Instagramnya juga kosongan gitu kan, Mhm. ini kode. Gue bilang iya, terus dia bilang boleh foto nggak, gue bilang boleh. Baru dia nyamperin sama mamanya. Hmm. Hmm. Jadi mereka tuh semua istilahnya ada juga yang langsung segan mereka permisi gitu loh. Hmm. Hmm. Karena gue marah, gue sampai ketawa-tawa, gue bilang tenang aja gue gak bakal marah, gue bilang gitu. Ya kali kan orang ngajak foto kayak apaan lu ngajak foto-foto gitu. Iya, iya, iya. Kalau nggak lu ini bro, lu di profile lu tulis CEO of Ngegas dalam kurung. Kalau mau foto boleh, gua Rama. nanti nanti sama netizen diceng-cengin lagi ini orang pede banget sih mau di foto mana ada anjir Iya, iya, gitu lah. iya, Tapi iya. emang banyak banget impactnya jadinya karena si branding Ngegas itu juga kan banyak orang tahu ya. Iya. Jadi mau dimanapun, mau di airport lah, mau di gua ke Jakarta, mau ke Bandung, ke Bali, kemana, Hmm. pasti ada aja yang nanti tiba-tiba komentar di TikTok. Bro Derek tadi abis dari sini ya, dan bener, emang emang gue dari sana. Tapi nggak berani Nah, buat nyapa lu, buat manggil lu. nggak ada, nggak ada. Jadi kalau yang sering terjadi itu adalah contohnya Hmm. gue pergi makan nih, pergi Hmm. makan. Hmm. Kali masuk restoran, matanya semua udah liatin nih, gini, ujung mata. Hmm. Karena gue orang yang sensitif, gue langsung kayak liatin balik. Ini pasti nggak tahu tahu dari mana lagi nih, gue langsung gini nih. Ini pasti dari TikTok nih. Dan bener, pas pulang, Bang Derek tadi Bang Derek makan di sini ya? Itu yang sering gue alamin sampai sekarang. Iya, Banget, iya, iya, iya. dimanapun.
dimanapun. Jadi gue pernah juga sering ketemu tuh teman yang gue gak kenal juga ya, followers gitu. Hmm, Dia hmm, ketemu, hmm. dia lagi jalan, dia berhenti bro. Heeh. Dia berhenti kayak kayak kaget gitu. Gue nggak tahu nih, dia kaget dalam hati dia mau manggil atau gak jadi gitu. Heeh. Heeh. Kalau gue manggil takutnya marah, kalau gue gak manggil kayak gimana gitu. Lu paham, paham lah maksudnya Iya, kan. iya, Akhirnya iya. pergi. Hmm. Akhirnya pergi. Tapi nanti dia pas pulang dia chat. Tadi ketemu Bang Derek di sini nih pengen ajak foto tapi nggak berani. Gue langsung kayak astaga, emang gue kayak gimana sih gitu. Tapi itulah udah melekat jadi kayak ya udahlah jalanin aja. Yang penting eh, fokus juga ke tutur bahasa ya. Karena zaman sekarang kalau sosial media itu kalau udah salah ngomong itu hancur banget tuh, Wah, iya bro, gampang banget. gampang banget Mm-mm. digoreng. Kadang-kadang nggak tahu, nggak paham konteksnya, cuma sepotong-sepotong, langsung ini cancel. Wah, itu parah sih memang. Iya, kalau kita lagi bikin video marah-marah, meskipun kita edukasi, terus tiba-tiba ada omongan kasar, contoh lah kita ngomongin anjing gitu kan, Hmm. tapi edukasinya nggak diambil, dia cuma ambil kata anjingnya doang, udah selesai, Oh ya, digoreng kita. iya, iya benar, benar ya. Kalau gue sih, gue kayak di podcast gini, gue lebih memilih persona gue sebagai orang yang pura-pura bodoh sih kalau gue. Pura-pura bodoh. Orang-orang yang ya mungkin kalau teman-teman gue yang deket sama gue tahu kali ya, maksudnya gue pura-pura untuk tidak paham atau jadi penasaran gitu. Oh, oh begitu, oh begini gitu ya. Walaupun mungkin ini ya untuk beberapa guest mungkin gue nggak setuju atau gue nggak, ya gue nggak srek lah ya sama opini mereka atau pendapat mereka. Tapi ya udahlah, oh gitu, ya udah gitu loh. Ya mungkin kadang-kadang akhirnya ada juga beberapa orang kalau gue di gue case-nya orang bilang, oh ini hostnya nggak tahu apa-apa nih. Ya memang gue sengaja sebenarnya. Iya, iya. Berarti berarti podcast ini kebalikan dari podcast yang sebelah ya. Karena udah Kenapa? sama-sama kinclong tapi berbeda sama yang sebelah ya. Kalau yang sebelah di podcast kan kalau kita nonton di YouTube apapun apapun diserang gitu kan. Iya, 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 iya. Kalau gue berusaha untuk pura-pura bodoh lah bro. Jadi gue bukan orang yang inilah yang tahu banyak lah. Gue justru nggak tahu apa-apa. Makanya gue ngundang orang buat buat ngobrol, pengen nanya gitu loh. Kalau gue, Link sharing lah ya. iya pengen sharing gitu. Ya kalau yang podcast sebelah itu, ya gue sih mengagumi dia. Gue juga beberapa kali ketemu sama dia. Gue minta foto bareng. Ya terakhir terakhir kali di, ya pokoknya adalah satu tempat gym gitulah. Ketemu dia, ya udah minta foto bareng. Dia pun juga it's okay gitu loh, nggak masalah ya kalau kita ngomongin konteksnya Om Deddy ya di sini ya. Ya, iya, iya Om Iya, Deddy. Gue iya. pribadi belum ketemu langsung sih orangnya. Oh iya, ya Mm-mm. dia orangnya nice lah, maksudnya terlepas dari karakter yang dia bangun memang ya kayak mungkin mirip-mirip kayak lu, suka marah-marah ya kan, keras segala macam, tapi dia orangnya Iya. nggak apa, nggak seperti itu sebenarnya aslinya. Hmm. Hmm. Ya itu sih yang Kalau menurut gue. Deddy sama sih, brandingnya memang gas juga, tapi bedanya lebih pinter jauh sih bro. Kalau kita masih belajar lah, masih belajar lah. Iya, kita kita Gue juga salut sama dia banyak sih konten-konten dia yang ngundang-ngundang orang-orang politik apa semua gitu kan. Itu kan gimana juga caranya menghandle orang politik. Kalau sembarang ngomong, salah ngomong itu habis gitu kan. oh iya bro, Eh, is ya, ini ya, gue sharing juga sedikit aja nih ya. It's not easy untuk lu bisa connect dengan orang yang berbeda karakter dan macam-macam. betul. Itu Apalagi orang baru. apalagi orang baru. Gue kan sebenarnya ada megang dua podcast kan. Dan ini kalau yang Talk to Talk ini emang podcast yang gue bikin sendiri kan. Ya gue di Talk to Talk udah 200 lebih episode. Sebenarnya gue mostly udah almost lebih dari 100 orang lah gue pernah gue undang kan. Ya dengan karakter yang berbeda, dengan cara ngomong yang berbeda, dengan gaya mereka, dan yang kadang-kadang juga mereka ada yang normatif kalau ngomong, ada yang ngomongnya juga jebar-jeber, wah, dihajar aja juga ada yang juga ngomongnya ya yang mungkin lebih sopan. Ya lu pasti akan menemukan orang-orang yang ya lu mungkin nggak setuju sama dia, balik lagi ya, lu mungkin nggak sepaham sama dia, tapi ya gue belajar di sini adalah semua orang punya opini dan ya we need to
agree to disagree sama orang-orang ini dan nggak semua orang perlu sepemahaman sama lu sebenarnya. Betul. Mhm, mhm. Itu yang menurut gua kalau konteksnya di Indonesia ya, orang-orang tuh perlu belajar untuk itu. Karena kalau lu pengen semuanya sepemikiran sama lu, beda dikit langsung udah perangnya kayak apaan, apalagi di sosial media berantem segala macem. Yang kapan kita mau majunya cuy? Orang udah pada bisa bikin orang luar negeri di Amerika udah pada bisa bikin wisata ke luar angkasa. Ya kita masih berkutat di sini aja. Masih rakit becak. Iya kan, aduh. Mak, mak, maka Aduh. maka dari itu dan ya basic logic dan akal sehat sih sebenarnya yang kita perlukan ya bro ya. Betul. Ini salah salah satu juga yang gue belajar banyak tuh dari fitness industry bukan cuma kesehatan sih bro. Hmm, Makanya gue kalau sekarang kita ngomongin posisi gue sekarang hmm, detik ini gue sangat terobsesi dengan si fitness industry ini. Kenapa? hmm, Karena fitness industry bukan cuma mengenalkan gue tentang fitness, badan bagus, kesehatan gitu kan. hmm, Tapi jejaring sosialnya juga gede bro. setuju gua kalau Gede itu. bang. Hmm, Jadi udah jejaring sosialnya gede, kenal banyak orang, hmm, hmm, kenal lah orang-orang yang kita tidak nggak setuju juga kayak tadi bro bilang kan. Yang setuju hmm, nggak setuju ada, pasti ada. hmm, Dan dari sana tuh kita juga banyak belajar cara handle sama orang ngomong, hmm, cocokin orang ngomong gimana gitu kan. hmm, Pengalaman orang juga sharing ke kita gimana. Itu tuh yang hmm, bener-bener bagi gua tuh mahal gitu. hmm, Mahal. Apalagi kita ketemu orang-orang yang hebat gitu ya, orang-orang hebat atau mungkin sekarang juga banyak artis yang baru berkecimpung ke dunia fitness industri. hmm, Terus kita bisa keep kontak, saling sharing gitu. Itu kan juga sesuatu yang kapan lagi yang bisa kita dapat di dunia ini gitu. hmm. Bukan cuma uang doang ya, uang juga pasti penting lah, orang semua cari uang gitu kan. Iya, iya, iya. Cuman ya, namanya mengenal orang yang lebih luas itu bagi gua keren aja gitu. Hmm, Gak bisa dibeli pakai uang gitu. Lu punya uang banyak, lu nggak bisa beli channel, ya kan? betul, betul, betul. Karena networking itu menurut gua adalah sebuah skill yang harus lu punya sebenarnya kalau lu pengen ini ya bisa level up dan lu pengen bisa growth ya karena ya itu tadi lu bilang nggak bisa dibeli pakai duit juga kadang-kadang Mhm. momen ketika lu ketemu sama orang ini dan gimana caranya lu akhirnya bisa kenalan sama orang ini dan akhirnya orang ini seneng sama lu dan ya balik lagi Mhm. ya, first impression penting ya. Iya, Ya, betul. ya itu tadi itu sebenarnya menurut gua harus dipunya sama semua orang sih kalau memang ini ya orang pengen maju ya. Yang gue lihat tuh orang susah-susah buat merendah sih, bro. Iya kan? Jadi Nah, kayak satu sisi orang baru ketemu orang baru, tapi dia dia ngerasa dia dirinya yang paling tinggi itu yang susah. hmm, Harusnya kita juga membaca dulu ya pas baru kenalan sama si ini, ya kita baca juga karakternya gimana gitu kan. hmm, hmm. Apalagi kalau gue pribadi yang paling lucu itu kejadian gue kenal sama Dokter Tirta Cipeng. Oh iya, gue lihat di Nah, Instagram lu tuh. Iya, iya, iya. itu benar-benar itu kita nggak kepikiran sampai sekarang gitu kan. Hmm, Jadi cerita itu gue diundang sama Ciko ke tempat gymnya. hmm, hmm, Ini kan kita ngomong udah masuk ke dunia industri fitness juga ya semua hmm, kan. hmm, Jadi Ciko itu kan juga lagi seneng gym, buka gym gitu. hmm, Ciko juga sama gue teman sekarang. Terus gue mainlah ke tempat gymnya si Ciko malam minggu nih nggak ada orang nih. hmm, 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 Jadi gue pergi jam 7 sampai sana gue kayak liatin satu orang siapa nih orang kurus gitu kan. hmm, Gue lewat doang. Gue masuk loker ada sejam main HP itu semua gitu kan terus gue turun. Terus gue liat ini kan Dokter Tirta gitu kan. hmm, Apa yang terjadi kalau gua tahu orang yang terjadi itu pasti orang kayak ya udahlah Dokter Tirta doang mau ajak foto juga males lah gitu. Paham kan pasti maksud gua. hmm. Iya, iya. Nah, tapi di posisi di sini adalah kapan lagi gue bisa ketemu sama Dokter Tirta gitu loh. Apalagi Hmm, gue orang Pontianak. Gue orang hmm, Pontianak bukan orang Jakarta gitu kan. hmm, hmm, Jadi gue selalu kalau gue ketemu orang-orang yang gue tahu secara sosial media, orang-orang gue tahu secara gimana gitu kan, gue hmm, tuh berpikir ya udahlah gue kenalan sekarang, gue nggak suka sama dia juga bodo amat. Yang penting next time juga gak ketemu lagi, karena kan gue hmm, pulang Pontianak gitu kan. hmm, hmm, Gue langsung samperin, gue ajak ngomong. Nah tapi ya yang harus gue lakukan adalah gue nggak boleh yang seolah-olah kayak so asik atau so hebat gitu, hmm. ya dong. Iya, Itu betul. bikin orang pasti risih dong. Apa sih ini Iya, orang baru iya, kenalan iya, sok pintar iya. gitu. Jadi ilfeel jadinya. Hmm, Pasti ilfil, pasti ilfil. hmm, Jadi gue juga bukan tipe yang pengen gencer-gencer juga gitu kan. Akhirnya kita kenalan, ngomong-ngomong,
gua ngomong masalah tempat gym dia di Jogja gitu kan, circle-nya apa semua, Hmm. cocok, nyambung, Hmm. nyambung. Terus dia juga bahas lah kenapa dia bisa nge-gym. Hmm. Dia bilang dia ada kelainan tulang apa apa. Terus gue ngomongin masalah, gue bilang gue naik di skoliosis, beneran skoliosis gitu kan. Hmm. Jadi nyambung, kita ngomong nyambung secara secara kesehatan gitu loh. Hmm. Even dia dokter, gue bukan siapa-siapa gitu kan. Iya. Mungkin mungkin dari sana dia ngomong sama gue, dia impress juga, nyambung nih sama nih orang ngomong gitu kan. Lanjut tuh, lanjut terus. Akhirnya latihan, dikit-dikit ngomong. Dia yang nyamperin gue ngomong gitu. Nah itu yang kayak bikin gue gila. Kapan lagi ada orang yang sebaik itu gitu kan? Kadang kan banyak orang juga yang terkenal, mana ada sih mau kayak gitu. Tapi udah ngomong kenalan ya udah beres gitu kan. Hmm. Hmm. Sedangkan dia nyamperin ngomong-ngomong gitu-gitu. Nah, at the end sampai sekarang malah dianya juga kayak kadang-kadang lucu-lucu gitu komen tempat gua. Hmm. Nah, Hmm. inilah maksud gua, kita nggak tahu gitu. Yang paling pastinya jangan sok pintar, pasti. Betul, betul, Yang betul. paling benar kayak Bro Andri tadi ngomong tuh, ya maksudnya sebisa mungkin ketemu orang tuh, istilah kata gelasnya dikosongin lah. Iya. Even udah tahu bodo amat lah, pura-pura dihilangin dulu lah gelasnya ada isi Hmm. air gitu. Iya, iya, iya. Mm. Bener, 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 bro. At least gini deh. Jadi orang juga nyaman buat ngomong kan. Iya, 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 iya. Mending lu bertanya atau menunjukkan rasa memang tertarik dengan ini ya, penasaran ke orang ini yang memang lu pengen ajak ngobrol ya, dibandingkan lu kan yang ini ya begini-begini ya, lu kan begini-gini ya. Nggak, orang pasti langsung udah antipati ini orang apa sih. Gue gini bro, gue beberapa kali ini mungkin juga bisa jadi tips juga ya, ketemu sama orang yang Ya. kategori ada public figure lah ya. Nah, Nggak semuanya memang bisa lu langsung deketin, lu ajak ngobrol dan mereka langsung mau merespon balik juga. Kadang-kadang mereka memang ya udah, kalau lu udah bisa nyapa, lu ajak foto, ya. sekedar itu thank you, udah that's it. Buat gue itu it's okay loh. Is more than, Oke, betul. buat gue is more than enough. Lu nggak perlu yang sampai akhirnya setelah itu lu menjadi temen, atau karena mungkin aja ya, mungkin memang ada momen-momen tertentu yang memang nggak mengizinkan untuk hal itu, ya udah gitu loh. Lu ya udah, mungkin next time kayak gini deh. Ari Lasso kan belum lama ini ya, balik lagi kan setelah dia sakit kan. Ya. Ya, Hmm. pokoknya gini deh, ada satu acara gue punya kesempatan, akhirnya gue bisa masuk ke backstage. Gue bisa masuk ke backstage tempat dia nunggu. Gue masuk ke jadi gini, gue pokoknya bisa masuk ke backstage, ke dalam ruangannya ada yang bantuin gue, nanya, Mas Ari ada yang mau minta foto nih, boleh gak? Dia bilang, terus akhirnya Ari Lasso bilang, oh boleh silakan. Gue masuk ke dalam kan, gue memang ngefans sama dia kan. Akhirnya gue foto bareng sama dia. Ya udah, gue cuma bilang ini dong, thank you ya Mas Ari, semoga cepat pulih ya seperti sedia kala. Oh ya udah, makasih, thank you, udah, that's it. Ya, gue ya, ya, gue ya. gue tahu dia habis sakit, tapi dia sekarang waktu kondisinya adalah dia lagi mau nyanyi, dan dia juga bilang dia nggak bisa yang gimana gimana, makanya ketika dia waktu itu bareng Dewa 19 juga, tapi Dewa 19-nya manggung duluan, dia vokalis yang nanti nongol setelahnya lah, walaupun nanti Hmm, bukan hmm, bareng hmm. bareng Dewa juga. Tapi ya udah, buat gue adalah momen itu, gue bisa ketemu dia langsung, gue bisa foto bareng dia, dan gue nggak perlu jadi Ya, orang yang menyebalkan atau yang jadi annoying, so asik. Ya udah, that's it, just say thank you dan mendoakan kesehatan dia, karena dia, kita tahu dia habis sakit, ya udah dia juga pasti appreciate, that's it gitu loh. ya. Apalagi juga lagi mau nyanyi gitu kan, harus harus Iya, pintar-pintar baca baca sikon lah. betul, dia mau nyanyi, Hmm. dia pasti lagi sedang mempersiapkan diri. Ya, ada Iya. tuh ntar pasti, "Ya, gimana kabarnya kemarin habis operasi gimana?" Atau pas Eh, iya. nggak perlu maksudnya kan? Ya, nggak perlu. Karena kenapa? Iya, Kita tahu dia udah melewati fase itu, dan dia sekarang lagi sedang mencoba bangkit lagi dan ingin manggung nih. Ya udah, lebih biarin, ya, biarin dia ini kan. Sebenarnya ya, gue kalau dari sisi gue sebenarnya, ketika gue mengintervensi masuk ke situ pun gue sebenarnya ada gak enak. Tapi ya ketika dia mau dan bersedia, ya udah gitu. Gue ambil kesempatan itu. Makanya waktu itu kan ya. gue minta izin dulu, boleh gak gue ini. Kalau nggak boleh ya udah, gue nggak jadi, Hmm, gue juga nggak maksa. betul. Hmm, Kayak lebih ngebaca strategi aja sih. iya. Meskipun kita memang fans, tapi ya
tahu batasan juga. Iya, betul, betul. Kalau ceritanya kemarin si Ari Lasso-nya ngajakin ngomong, kamu dari mana atau apa? Mungkin topiknya Itu, baru berlanjut. ya, 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 itu lain cerita ya. ya, Kalau memang dia, ya. kalau dia ini ya ada ngajak ngobrol kayak begitu ya. Tapi kan ya ketika itu dia juga memang butuh waktu. Ya udah, iya kan. Kita kan nggak perlu. Ya, makanya kadang-kadang kayak kemarin juga ada konser K-pop sampai sebegitunya dorong-dorongan karena pengen paling depan. Kemarin atau hari ini sih yang lagi viral itu? Yang di CP ya? Oh, CP hari ini. Hari ini kita recording itu ada tuh yang bikin CP ramai. Tapi kan ada lagi artis yang berbeda kan yang konser di Ice BSD kan. Itu kan yang hari pertama yang sampai dorong-dorongan sampai sebegitunya kan. Hmm, gue tahu memang lu seneng ketemu dengan idola lu. Tapi Ya, at some point ketika lu udah membuat situasi nggak nyaman, akhirnya kan idola lu juga jadi ini kan, juga jadi males kan. Akhirnya kan, males lah. iya kan. Dan di stop kan akhirnya kan. Ya, ya. Oh, di stop ya? Di stop hari itu ya, gue nggak tahu hari kedua lanjut atau enggak, tapi kayaknya lanjut. Cuman hari pertama akhirnya di stop, konsernya nggak kelar hari pertama. Nah, ujung-ujung yang rugi siapa? Iya, Semuanya rugi kan? iya semuanya rugi. Ya itu tadi. Ya, ya tapi gitu lah bro. Sebenarnya mungkin kalau bisa gue simpulkan dari obrolan kita ini bro ya, sebenarnya ya we are human. Kita semua sama-sama manusia sih. Ya just be good sih kalau menurut gue. Betul, Hmm, betul. just being good Kalau sih. kalau dari gue pribadi kan banyak tuh yang kayak Hmm, mungkin orang yang melihat posisi gue sekarang kan bisa dibilang cukup tinggi ya di hmm, hmm, fitness industry gitu kan. hmm, Jadi orang-orang mikirnya kayak lu gimana sih bisa sampai kayak titik ini sekarang? hmm, Gue nggak bilang orang-orang nggak bisa di titik gue. Jadi hmm, gue bukan tipe orang yang pengen suka ngerendahin orang nggak karena hmm, gue itu bermula dari orang yang direndahin. hmm, Jadi karena gue dulu direndahin, gue bisa di posisi titik sekarang karena gue ngerasa gue nggak mau direndahin orang dulu gitu. Jadi gue pengen buktiin ke orang-orang. hmm, Jadi gue juga memberikan posisinya sama ke orang-orang orang yang sekarang mungkin baru mulai fitness. Terus hmm, gue ngemandang kalau kalau gue ngemandang dia rendah, tiba-tiba 5 tahun ke depan dia lebih gimana dari gue, itu hmm. kan yang adanya gue malu sendiri. Jadi gue nggak pernah mau bikin diri gue itu memandang orang rendah gitu. Jadi Ya, ya. gue selalu ngomong ke orang-orang, lu orang bisa jadi kayak gue juga sama. Ya tapi event ini baik lagi ya ke hoki orang juga masing-masing. Ini ada hokinya Hmm, juga sih. hmm, hmm. Nah, Betul, betul, jadi betul. selama lu mau usaha ya kenapa enggak? Hmm, Karena gue pribadi ini semua usaha gue gitu. Bisa gue kenal si ini, bisa gue badan gue kayak gini, bisa gue sampai titik gue sekarang ya karena semua juga usaha gue diri gue sendiri. hmm, Nah, sisanya ya memang bantuan di atas lah, memang udah dikasih segini diambil gitu ya. Nah, hmm. pintar-pintar kita juga. Jadi memang bukan yang nggak bisa, mau badan bagus nggak bisa, mau terkenal nggak bisa, itu semua bisa asal kita mau usaha dan kita tahu aja yang harus kita lakuin itu apa gitu. Hmm, Hmm. betul, betul. Bukan cuman kayak ya udah gue pengen kayak gitu, ya udah kayak gitu aja selesai, tapi nggak ada usahanya. Ini Hmm, semua percuma gitu. hmm, Dan at the end ya even kayak Aderai pun bisa sampai di titik sekarang semua orang atau bahkan se-Indonesia orang tahu dia juga perjalanannya udah jauh gitu. oh iya, Nah, makanya nggak bisa tuh dibanding-bandingin. hmm, hmm, hmm. Hmm, Ya, ya, ya. Karena inilah balik lagi ya. Kalau tadi lu bilang hoki, ya momen orang kan beda-beda ya. Ketika betul, kita harus lihat ada momen datang, momentum itu datang, lu mau ambil atau enggak? betul, Hmm, hmm, betul. Gue pribadi juga di posisi itu beberapa kali tuh, beberapa kali. Jadi banyak banget posisinya kayak istilahnya ada momentum itu, terus gue bilang ke diri gue, waduh, gue ragu deh, gue ragu. hmm. Jadi ada sebenarnya jadi orang itu ada bagusnya kalau orang yang nggak terlalu mikir resiko, bro. Ada peluang, tetap ambil aja. Hmm, hmm. Selama nggak bego ya, Iya, nggak iya. bego, nggak bego, nggak bego itu dalam arti kayak udah tahu ini tipu masih diambil ya bego gitu kan. Nah, ya itu kan cerita lah, itu bodoh bener. Mhm. Tapi kalau lu cuman kayak lu ngerasa kayak gua ambil ini nggak ada rugi, cuman Hmm, mungkin gagal, ya udah hmm. ambil Iya, gitu. iya, iya, iya. Bener, 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 bener. Hmm. Ya, menarik bro. Dari Seru, pembicaraan, fitness industri bener-bener seru deh. Pokoknya sejak masuk COVID tuh seru banget. Gue hmm, kenal banyak banget. Dan akhirnya yang bikin gue ketagihan sama ketemu sama orang itu karena orang sharing pengalaman. iya,
benar. Bisa tiba-tiba dari fitness ngomong ke bisnis, Hmm. tentang keluarga, ya kan, tentang mungkin hubungan keluarga, di sharing juga, biar nanti kita juga berkeluarga gimana gitu. Jadi Hmm. tuh tiap ketemu orang pasti ada sesuatu yang baru gue pelajari gitu. Hmm. Benar, Hmm. benar, 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 benar. Karena gue percaya semua orang pasti punya ceritanya ya, dan cerita itulah yang sebenarnya bisa kita jadi inspirasi sih buat kita ya balik lagi ya, tergantung kita bagaimana memandang orang-orang ini. Kalau Hmm. kita Hmm. kayak tadi lu bilang ya, kalau kita udah datang dengan gelas yang penuh, kita udah langsung ingin membawa diri kita, oh kita tuh gini gini gini, gua nih begini begini, ya udahlah, lu susah Langsung dibenci susah buat bisa connect sama orang lain, bro. orang. Iya, Iya. ya, ya, Hmm. itu dia kan. Ya, tapi ya bro ya, dari obrolan kita ini bro, ya kita ngobrol kayaknya udah 2 jam kurang lebih ini. Paham. Ya, tapi mungkin ya bro, ya, dari apa yang lu udah lewati proses lu, dari yang tadinya lu merasa lu kelebihan berat badan dan sampai akhirnya lu di titik ini bro. Ya, this is your journey, bro. Dan ketika lu sekarang memetik hasilnya, lu ada di posisi ini, di level ini, ya menurut gue ya memang lu layak mendapatkannya sih kalau menurut gue. Bukan sesuatu Kadang hal gue, yang jatuh dari langit kan sebenarnya. betul. Mhm. Kalau gue pribadi kadang juga masih kayak saking kepikiran, terus bisa sedih sendiri gitu kan. Maksudnya sedihnya tuh dalam arti kayak, ini loh usaha gue sejauh ini gitu. Hmm. Jadi ya lebih diapresiasiin aja sih, ya kan. Hmm. Betul, betul. Banyak orang kan mikir udah di posisi ini kayak ya udahlah emang gue bisa begitu kok gitu. Ya enggak juga. Hmm. Kalau lu kalau udah ke atas nggak dikasih juga tetap nggak bisa gitu kan. Hmm. Hmm. Benar, benar, Hmm. benar, benar, benar. Dan juga ini ya, bantuan juga dari orang-orang yang di sekitar kita. Ya, sebenarnya Yes, itu supporter dia. kita. Iya, benar. Gue selalu percaya orang itu bisa mencapai level tertentu itu juga pasti karena ada kontribusi dari orang lain yang bantu sih. Pasti, pasti. Hmm, hmm. Mungkin dari keluarga, mungkin dari teman, gitu kan. Iya, iya, iya. Makanya jangan take it for granted kalau menurut gua. Ya, but anyway, gua thank you banget bro buat ngobrol-ngobrol ya bro. Semoga sih ya dari obrolan kita ini nih, orang yang buat Anda yang dengerin nih, buat Anda yang nonton nih, mudah-mudahan sih bisa dapet insight atau inspirasi sih dari Derek Connery yang namanya dari Sean Connery James Bond ini. Mudah-mudahan. CEO ngegas ini. Mudah-mudahan. Biasanya kalau orang lihat muka gue langsung kayak, ah ini pasti tukang marah lagi nih. Ya. Ntar ini thumbnailnya gue ganti atau judulnya gue ganti gini deh. Gue tulis CEO ngegas. Kali ini nggak marah-marah, tapi ada cerita di balik semua ini. Iya. Ya, tapi sekali lagi thank you bro ya buat ngobrol-ngobrolnya bro. Ini gue appreciate banget lu juga udah ini ya bersedia mau meluangkan waktu juga buat ngobrol sama Santai, santai. gue ya. Hmm, Is hmm. an honor for me sebenarnya kalau buat gue bro. Ya tapi gue kayaknya harus tutup nih, kalau nggak kita bakal ngobrol bisa sampai besok lagi nih bro. Subuh. Aman, I- brother. Iya iya. Gue Hmm. tutup dulu ya untuk podcast episode kali ini. Gue Andri dan Derek Sea of Gas. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye.